Cerita dimulai di dunia ajaib yang dihuni oleh 9 ras, naga, peri, kurcaci yang jujur, iblis, peri gelap, centaura, kaum manusia hewan, dan manusia. Dari ras manusia inilah lahir seorang petualang muda bernama Light, yang ingin memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Light berpamitan dengan kampung halamannya dan pergi untuk mencari kekayaan dan kekuasaan. Setelah tiba di kota besar, Light terseret oleh kerumunan, tetapi terus mencari guild petualang. Ia memasuki guild dan memperkenalkan diri kepada para resepsionis, yang menanyakan apakah ia ingin mendaftar sebagai petualang baru. Saat Light mengangguk, sang resepsionis menjelaskan bahwa ia akan mulai dari peringkat F terendah dan bertanya apakah Light memiliki kemampuan khusus. Light menjawab bahwa ia memiliki kemampuan, Unlimited Gacha, yang memungkinkannya mengocok kartu acak dan memanggilnya. Setelah ia memanggil garpu rusak di hadapan resepsionis, wanita itu pun terdiam. Merasa malu, Light berusaha bersikap seolah-olah peralatan makan bukanlah satu-satunya yang bisa ia panggil, tetapi hasil panggilan berikutnya justru memberinya segenggam camilan busuk. Light kecewa karena nasibnya ternyata mengkhianatinya di momen terburuk, dan sang resepsionis pun menegaskan bahwa ia pantas berada di peringkat F yang menyedihkan. Setelah menerima kartu petualangnya, Light meminta beberapa kues, dan sang resepsionis menyuruhnya mencari di papan pekerjaan guild. Saat papan pekerjaan disebut, Light merasa canggung, dan sang resepsionis pun menyadari bahwa ia tidak bisa membaca, merasa kasihan pada sesama manusia yang tidak berpendidikan itu. Ia lalu membacakan lowongan pekerjaan untuk Light, yang merasa bersemangat untuk mendapatkan uang. Dengan senang hati, Light menerima tugas-tugas membosankan itu. Setelah seharian bekerja keras, ia akhirnya mendapatkan cukup uang untuk menyewa kamar. Namun, sekelompok kaum manusia hewan menjatuhkannya dan mulai menggertaknya. Saat pemimpin mereka mengambil uangnya, Light memohon belas kasihan, tetapi si manusia serigala yang malang justru menghajarnya dengan pukulan uppercut yang keras. Si manusia serigala itu mengolok-olok Light karena memohon-mohon dan pergi dengan dingin bersama gengnya yang tertawa. Bahkan kerumunan mengabaikan Light yang terbaring di tanah, sampai seorang peri baik hati menolongnya bangkit. Light terkejut dengan semua petualang yang mengelilinginya, dan ia mundur dengan shock. Melihat ketakutannya, sang peri memeluk Light untuk menenangkannya, sementara orang-orang yang lewat mengolok-olok. Saat Light terkejut karena seorang peri cantik menjadi kotor demi dirinya, sang peri membantunya berdiri. Para petualang itu memperkenalkan diri sebagai anggota Concorde of Tribes. Seorang manusia hewan bernama Garu menjelaskan bahwa setiap anggota mewakili satu dari 9 ras, dan sang peri memperkenalkan diri sebagai Sasha. Ia lalu memperkenalkan Drago, Diablo, Auro, Nano, Sion, dan Santor. Dengan lengkapnya 8 dari 9 ras, Light mengetahui bahwa Concorde sedang mencari perwakilan ras manusia untuk menunjukkan persatuan semua orang di dunia mereka. Saat Garu mengulurkan tangan untuk mengundangnya, Light tertegun bahwa ada yang membutuhkan bantuannya, lalu dengan senang hati menerima undangan itu. Segera, Light mulai menjelajahi Dungeon gua yang disebut The Abyss bersama grup barunya. Seekor cacing raksasa mencoba menyerangnya, tetapi Garu membelahnya sebelum sempat melukai Light. Cacing lain menyelinap dari belakang Light, sehingga Sasha menjatuhkannya dengan panahnya. Sasha memarahi Light karena ceroboh, mengingatkannya bahwa mereka sedang menjelajahi Dungeon paling berbahaya di dunia. Sasha memperingatkannya bahwa ia bisa mudah mati di tempat ini. Ia lalu duduk dan merawat luka-lukanya. Melihat Sasha bertingkah seperti ibunya, anggota party lainnya mulai menggoda Sasha karena terlalu memanjakan Light. Sambil memerah seperti tomat, Sasha bersikap seolah-olah ia sama sekali tidak mencintai Light dan mengklaim bahwa ia hanya mencoba melindungi sesama anggota grup. Karena anggota party mengabaikan alasan lemahnya, Sasha semakin defensif. Namun, Drago menengahi dan menyemangati Light, mengatakan bahwa ia membuat teh yang luar biasa untuk tim mereka. Dengan motivasinya, grup itu menuju lebih dalam ke Dungeon. Saat grup berhenti di jalan buntu, Drago menghentikan mereka. Light mengira mereka akan beristirahat, jadi ia mulai menyiapkan teh untuk mereka. Namun, Drago memberitahunya bahwa mereka tidak perlu teh karena mereka akan mengeluarkan Light dari party mereka. Light mengira ini lelucon, tetapi Drago dengan kasar mengulangi kata-katanya. Saat Light masih terpana, Garu juga memberitahunya bahwa ia keluar,
sehingga Light bertanya mengapa mereka membuangnya. Garu mengatakan kepada Light bahwa grup mereka tidak membutuhkannya, dan Sasha merasa jijik dengan kebodohannya. Bahkan Sion dan Nano mulai mengolok-olok Light karena begitu menyedihkan. Sementara para iblis lega karena akhirnya bisa menyingkirkannya, Light bertanya mengapa mereka begitu kejam padanya setelah semua kebaikan yang mereka tunjukkan sebelumnya. Garu mengungkapkan bahwa mereka hanya berpura-pura baik untuk membuatnya bergabung dengan parti mereka. Light bertanya-tanya mengapa parti yang kuat itu membutuhkannya, dan Drago menjawab bahwa itu karena kemampuannya yang khusus. Ia menjelaskan bahwa mereka merekrut Light dengan harapan ia akan menjadi maestro yang sangat kuat, tetapi kemampuannya terlalu sampah. Light mencatat bahwa kemampuannya tidak pernah berguna, dan Garu setuju. Ia mengolok-olok Light sebagai manusia tanpa bakat, sehingga partainya tidak membutuhkan lagi beban mati seperti dirinya, mengetahui bahwa ia seorang pecundang yang sendirian. Sion bertanya-tanya mengapa butuh waktu lama bagi teman-temannya untuk membuangnya. Sementara itu, Sasha merasa lega bahwa ia bisa menikahi tuannya alih-alih berakhir dengan anak manusia yang menyedihkan itu, sementara Light kewalahan dengan informasi yang mengejutkan ini. Drago memutuskan untuk menyelesaikan urusannya dengan Light. Setelah menyuruh Garu membersihkan Light, ia akhirnya menyadari bahaya yang mengancamnya. Menatap tatapan bermusuhan mereka, Light menyadari bahwa partainya akan menghabisi nyawanya untuk menghindarinya menjadi kuat di kemudian hari dan mencoba balas dendam. Garu menghunus cakarnya dan menyambar pipi Light, yang melihat darah mengalir dari luka itu. Saat anggota parti lainnya menyaksikan dengan dingin, Light berlari sambil berteriak. Garu berkata bahwa monster abis akan menyantapnya untuk makan siang. Namun, Sasha menembakkan panah ke kakinya untuk mencegahnya melarikan diri, membuatnya bergeliat kesakitan. Light roboh akibat tembakan itu, dan Garu bersenang-senang dengan penderitaannya. Ia melangkah dan menendang perut Light dengan keras, menjatuhkannya lagi. Ia mulai memukuli Light habis-habisan, tetapi Sasha menghentikannya. Ia mengingatkan bahwa mereka perlu membuat hilangnya Light terlihat seperti kecelakaan, jadi Garu mengangkat cakarnya untuk pukulan terakhir. Melihat ajalnya mendekat, Light merayap di tanah, ingin terus hidup. Garu merasa senang melihatnya berjuang keras, sementara anak lemah itu berusaha bertahan hidup di hadapan kematian yang pasti. Tiba-tiba, tangan Light menekan perangkap teleportasi, dan Drago menyuruh Garu menghabisi Light sebelum perangkap itu aktif. Namun, perangkap itu dengan aman memindahkan Light sebelum manusia hewan itu mencapainya. Setelahnya, Light terbangun di tempat lain di dalam Dungeon, masih menderita luka-luka parah. Ia berpikir bahwa monster manapun akan memakannya, bahkan jika ia bertahan sedikit lebih lama. Saat dinginnya gua yang keras mengingatkan Light pada keluarganya yang penuh kasih, ia mulai menangis. Light mengingat betapa baiknya Conchorde setelah pertemuan pertama mereka, dan bertanya-tanya mengapa mereka berubah begitu kejam. Memikirkan ekspresi dingin mereka setelah membawanya ke jalan buntu, Light merasa marah karena pengkhianatan mereka. Ia bingung dengan para master yang kuat dan petinggi Conchorde, bertanya-tanya bagaimana ia bisa terlibat dengan orang-orang gila seperti itu. Kebingungannya berubah menjadi kemarahan saat ia bersumpah akan membalas dendam. Light bangkit, bertekad untuk menebas mereka semua, tetapi merasakan tatapan dingin menatap punggungnya. Ia berbalik dan melihat seekor binatang Ortus level 1 yang menguntutnya. Light bertanya-tanya apa yang dilakukan monster rusak seperti itu di sini dan menyadari bahwa perangkap itu memindahkannya ke level terdalam dari abis. Saat Ortus mendekatinya, Light memikirkan pelarian. Ia mulai mati-matian memakai kemampuan gacha tak terbatasnya, berdoa untuk mendapatkan keajaiban. Dengan tekanan terakhir yang panik, Light memanggil lingkaran sihir yang besar. Ia menatap tak percaya ketika perangkat gacha mengeluarkan aura kuat, memanggil seorang peri kuno yang mengakui Light sebagai tuannya. Peri misterius itu memotong-motong monster seperti bawang. Reruntuhan monster yang hancur berjatuhan dan peri itu mendarat dengan anggun ke tanah. Di depan mata Light yang terkejut, ia membersihkan kekacauan dengan sekali kibasan tangannya sebelum berbalik. Peri itu berjalan menuju Light dan dengan rendah hati berlutut sebelum menyembuhkan semua lukanya dengan sihir. Ia meminta maaf kepada Light karena menyembuhkannya tanpa izin, karena ia tidak tega melihatnya terluka. Light memperkenalkan diri, merasa tidak percaya bahwa ia baru saja mendapatkan peri paling kuat di dunia.
Sang peri jatuh cinta pada namanya dan mulai mengulang-ulangnya, sebelum bersumpah akan kesetiaan total padanya. Tidak tahu identitasnya, Light dengan canggung menanyakan namanya, dan ia mengungkapkan bahwa ia adalah Ever Seeking Maiden, level 9999 bernama Mei. Mei menjelaskan bahwa ia adalah kartu super ultra langka dari gacha Light. Light berkata bahwa gacanya hanya menghasilkan sampah, dan berpikir tidak mungkin ia mendapatkan peri kuat seperti Mei. Mei berpikir ia sepenuhnya layak mendapatkan dirinya dan memohon padanya untuk menerimanya. Melihat wajahnya yang memelas, Light akhirnya setuju, dan Mei berterima kasih atas kebaikannya. Ia kemudian meminta Light untuk memeriksa kemampuan gacanya, dan Light terkejut bahwa ia memiliki keterampilan appraisal. Mei memberitahunya bahwa itu hanya salah satu kemampuannya sebelum meminta izinnya lagi. Setelah Light setuju, mata Mei mulai bersinar saat ia memeriksanya. Melihat bahwa gacha memberinya lapisan perlindungan rahasia, Mei terkesan dengan kemampuannya yang kuat. Ia menjelaskan bahwa gacha itu tampak tidak berguna karena Light sebelumnya berada di area tanpa mana. Namun, di abis yang penuh dengan mana, gacha menyerap mana di sekitarnya dan meningkatkan peluangnya untuk mendapatkan kartu langka. Ia menjelaskan semua peringkat kartu gacha tak terbatas, dari peringkat ekstra tertinggi dan super ultra langka hingga normal dan error. Light masih belum mengerti, jadi Mei memberitahunya bahwa di permukaan, ia tidak akan pernah mendapatkan hasil yang bagus karena kelangkaan mana di sekitar mereka. Mei memuji Light karena mengetahui kekuatan gacha dan memasuki abis untuk meningkatkan peluangnya mendapatkan kartu langka. Namun, Mei mencatat bahwa sangat berbahaya baginya untuk berpetualang sendirian, dan Light menunjukkan bahwa ia salah. Light mengungkapkan bahwa ia memasuki abis bersama partainya, tetapi mereka mengkhianatinya dan menyiksa tubuhnya. Memikirkan penyiksaan dan olok-olok kejam mereka, ia mulai menangis sambil menceritakan kisahnya kepada Mei. Light mengingat bagaimana grup lamanya mengolok-oloknya sebagai manusia yang menyedihkan. Ia mengeluh tentang olok-olok kejam mereka, mengatakan bahwa ia hanya berusaha mencari nafkah yang jujur untuk keluarganya. Mei memperhatikan saat ia mencurahkan perasaannya, benar-benar hancur oleh pengkhianatan brutal partai itu. Akhirnya, Light jatuh berlutut karena kesakitan, berkata bahwa ia tidak akan pernah memaafkan para binatang kejam yang menyakitinya. Ia meremas panah dari kakinya sambil meneteskan air mata, dan Mei diam-diam memeluknya. Dalam pelukan hangatnya, Light tenang dan berhenti menangis. Mei mengatakan kepadanya bahwa ia tidak akan pernah memahami kedalaman penderitaannya, tetapi ia akan menggunakan semua kekuatannya untuk memberikan balasan yang layak kepada Conchorde. Light menatapnya dengan terkejut. Mei bersumpah akan mengatur mereka semua di depannya dalam sekejap, tetapi Light menghentikannya dan bangkit. Mei berpikir bahwa ia terlalu baik untuk kebaikannya sendiri. Ia menyuruh Light untuk tidak begitu mengasihani, tetapi Light mengatakan bahwa ia berakhir dalam situasi ini karena kelemahannya sendiri. Ia mengatakan kepada Mei bahwa ia tidak ingin menyalahgunakan kekuatannya untuk balas dendam, dan bersumpah untuk menjadi lebih kuat dan menghukum Conchorde dengan kedua tangannya sendiri. Light berpikir bahwa Mei tidak akan mempercayai fantasi tidak realistisnya, tetapi Mei berjanji untuk mendukung tujuannya tanpa ragu-ragu. Setelah Mei mengatakan bahwa ia memiliki keyakinan penuh pada kemampuannya, Light tersenyum bahagia. Mei membalas senyumnya sebelum Light menggunakan gacanya untuk memanggil alat yang terlalu kuat lainnya di abis. Mei menyaksikan dengan setia saat Light mulai membangun kerajaannya. Didorong oleh mana tak terbatas abis, lingkaran sihir raksasa mengelilingi Light, memanggil alat-alat pamungkas untuk pencariannya akan kekuasaan. Setelah 3 tahun kerja keras, Light telah membangun kerajaan mewah dengan semua peri barunya. Saat ia berjalan melalui aula kastilnya, semua pelayan menyapanya dengan patuh, berharap mendapatkan perhatian khusus. Kesal dengan tatapan mereka yang mencurigakan, Mei bertanya kepada Light apakah ia harus membungkam peri-peri yang berisik itu. Light tidak keberatan, karena ia pikir mereka hanya menunjukkan cinta mereka padanya. Setelah meninggalkan kastil, Light berjalan melintasi kota, di mana semua pemilik toko menyapanya dengan kata-kata ramah. Saat para pemilik toko meminta Light untuk mengisi kembali persediaan mereka, Mei mencatat secara mental untuk memecahkan masalah mereka nanti. Kemudian, Light bertanya apa yang dilakukan peri lainnya, jadi Mei menginformasikan bahwa seorang peri bernama Aoyuki sedang menjelajahi abis.
Puas, Light berpikir bahwa Aoyuki seharusnya baik-baik saja dihabis sebagai penjinak jenius. Lalu, ia bertanya tentang peri peneliti, Ellie, dan mengetahui bahwa ia sedang mengembangkan mantra sihir untuk meningkatkan kekuatannya. Light merasa bersalah karena membuat Ellie bekerja sangat keras untuknya, dan bertanya kepada Mei apa yang dilakukan petarung mereka, Mizuna. Mei kesal karena Mizuna hanya berpatroli di interior kastil, meskipun kemampuan bertarungnya sangat tinggi. Namun, Light pikir ia sempurna untuk pekerjaan itu, berjalan-jalan dengan kepribadiannya yang ceria. Setelahnya, Light kembali ke kastil, di mana pahlawan level 999 terakhirnya, Jack, menyapanya dengan nama depannya. Hal ini membuat Mei marah, yang mengingatkan Jack untuk menghormati tuan mereka. Light mengatakan padanya bahwa ia tidak keberatan dengan apa yang Jack panggil, dan pergi untuk berlatih dengannya di Dungeon. Setelah memperingatkan bahwa ia tidak akan menahan diri, Light bersiap untuk menyerang Jack, yang siap menghadapinya. Ia melesat dengan kecepatan ultra dan meninju perut Jack, yang membuatnya terlempar beberapa meter ke belakang, mengetahui bahwa hanya tubuhnya yang cukup kuat untuk menahan serangan Light. Jack terkejut dengan kekuatannya. Ia juga menyerang Light, dan keduanya memulai pertempuran sengit. Sementara itu, Mizuna terus berjalan di aula kastil yang aman, bertingkah seolah-olah melindungi para pelayan dari penjahat berbahaya. Saat Mizuna memberitahu para pelayan, ia sedang melakukan misi yang sangat penting untuk Light. Mereka memujinya seperti anak yang dimanja. Saat Mizuna menjadi sombong karena semua pujian mereka, para pelayan bertanya kemana ia akan pergi selanjutnya. Ia mengatakan bahwa ia belum memutuskan, jadi mereka memintanya untuk mempatroli tempat rahasia untuk mereka, bertanya-tanya tempat macam apa itu. Mizuna setuju untuk membantu mereka. Segera, ia mengetuk pintu kamar tidur Light, tempat Mei keluar. Ia bertanya kepada Mizuna apakah ia membutuhkan sesuatu, jadi Mizuna mengatakan bahwa ia sedang mempatroli area tersebut. Mei mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan keamanannya di kamar tidur, tetapi Mizuna penasaran dengan apa yang Mei lakukan. Ia bertanya kepada Mei mengapa ia berada di kamar tidur Light ketika ia sedang bertarung dengan Jack, dan Mei bertingkah seolah-olah ia hanya membersihkan kamar. Namun, Mizuna mengabaikan ocehan Mei dan berjalan langsung ke dalam kamar. Memperhatikan tempat tidur yang berantakan, ia berpikir bahwa Mei berguling-guling di atasnya, dan mencium bau Light seperti orang mesum. Untuk melindungi martabatnya, Mei mengatakan kepada Mizuna bahwa itu hanya teknik pembersihan rahasia, dan ksatria yang mudah percaya itu dengan mudah mempercayai cerita palsunya. Saat Mei lega bahwa Mizuna bukanlah krayon paling tajam di kotak, ia mulai meraba-raba zirahnya untuk menemukan pesan dari para pelayan. Setelah menemukan surat itu, ia membacakannya, memberitahu Mei bahwa semua pelayan lainnya marah padanya karena memonopoli kamar Light. Saat Mizuna membaca bagian akhir pesan, ia bertanya-tanya mengapa semua pelayan mengutuk Mei. Mizuna yang polos berpikir bahwa mereka mengutuknya untuk membantunya mengembangkan kekebalan, dan Mei mengatakan bahwa ia akan menangani para pelayan sendiri. Lalu, ia memberi Mizuna sedikit uang untuk mengirimkan pesan, dan Mizuna dengan senang hati menerima dan pergi. Setelahnya, Mizuna pergi ke pasar dan mengambil banyak makanan manis untuk dimakan. Saat makan, ia menemukan Aoyuki duduk di balkon. Setelah mengetahui bahwa Aoyuki sudah selesai dengan eksplorasinya, Mizuna memperingatkannya bahwa ia tidak akan berbagi makanannya. Karena Aoyuki terus mengeong sebagai tanggapan, Mizuna merasa bingung. Ia bertanya-tanya apa yang dikatakan gadis kucing itu dan mencoba menebak bahwa Aoyuki mendapat masalah di hutan. Saat Mizuna menawarkan untuk membantunya membersihkan rintangan, Aoyuki kesal dan mengungkapkan bahwa ia telah selesai membuat peta seluruh area. Hal ini mengejutkan Mizuna, yang mulai dengan riang memukul gadis itu dan memarahinya karena tidak menjelaskan lebih awal. Kemudian, ia kembali untuk bermalas-malasan lagi, meninggalkan Aoyuki kelelahan. Mizuna menuju ke ruang tahta istana dan memastikan bahwa tidak ada yang mengawasi. Ia naik ke tahta Light yang kosong, merasa sedih karena Light tidak ada untuk melihatnya. Namun, gerakan cerobohnya mematahkan sebagian tahta, dan Mizuna diam-diam mengembalikannya sebelum berpindah dari ruangan. Kembali di Dungeon, Light dan Jack saling memukul untuk terakhir kalinya. Jack mengatakan bahwa mereka harus berhenti dan beristirahat, dan Light setuju begitu mereka berada di pemandian air panas.
Jack memuji Light karena menguasai kekuatannya. Light menganggapnya berkat ajaran Jack, tetapi Jack, yang yakin bahwa hanya sedikit yang bisa menandinginya di istana, memperingatkan Light untuk tidak terlalu percaya diri. Mungkin masih ada seseorang di permukaan yang cukup kuat untuk menantangnya. Light mengangguk setuju, berjanji bahwa ia tidak akan pernah meremehkan lawannya sambil membalas dendam. Sementara itu, di kantor Mei, semua pelayan peri berdiri gugup sambil menunggu perintahnya. Mei bertanya apakah mereka tahu mengapa mereka dalam masalah, dan para pelayan mencoba bersikap tidak bersalah. Saat Mei membacakan isi surat mereka dengan keras, mereka menjadi takut padanya dan mundur ke dinding. Ia bertanya kepada para pelayan apa maksud surat mereka, dan mereka mengatakan bahwa mereka hanya mencoba mengurangi bebannya. Namun, Mei menunjukkan bahwa mereka mengutuknya 3 kali di akhir, yang membuat mereka terdiam. Ia juga memarahi para pelayan karena menggunakan Mizuna sebagai kambing hitam, dan mereka semua mulai berbisik di antara mereka sendiri. Kemudian, Mei kembali ke kursinya dan mengumumkan bahwa ia menolak banding mereka. Sebelum memerintahkan mereka untuk membersihkan lorong panjang yang menuju ke ruang tahta, para pelayan menerima hukuman mereka, tetapi ketika Mei mengatakan bahwa mereka harus melakukan semuanya dengan tangan kosong, mereka benar-benar terkejut. Para pelayan protes terhadap hukuman itu, tetapi Mei mengatakan bahwa karena ia akan kembali ke permukaan, mereka perlu menutupi ketidakhadirannya. Di kota, Mizuna menatap dengan serakah pada zirah yang keren. Ellie mendekatinya, merasa terkejut bahwa penjaga kastil berkeliaran. Ia bertanya apakah Mizuna ingin permen, tetapi sang kesatria menunjuk ke zirah itu. Ia bertanya kepada Ellie tentang penelitiannya, dan Ellie menjelaskan bahwa ia akan kembali karena pekerjaannya selesai. Ellie berpikir bahwa Mizuna adalah idiot karena tidak bisa memahami ini sendiri, tetapi Mizuna tidak setuju untuk membuktikannya salah. Mizuna mengatakan bahwa 1 kali 3 adalah 4. Ellie mengolok-oloknya karena lebih bodoh dari bintang laut, jadi Mizuna membalas bahwa hanya orang bodoh yang menghina kecerdasan orang lain. Namun, Ellie mulai membual tentang minum teh dengan Light, berpikir bahwa ia akan mengundangnya ke kamar tidurnya berikutnya. Hal ini membuat Mizuna cemburu, yang juga ingin minum teh dengan tuannya. Kembali di ruang pelayan, mereka marah pada hukuman Mei. Salah satu dari mereka bertanya-tanya bagaimana cara menyingkirkan pemimpin mereka yang menyebalkan dan menyarankan mereka harus meracuninya. Setelah rekannya mengingatkan bahwa Mei kebal racun, mereka semua terdiam, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan. Frustrasi karena tidak bisa membersihkan kamar Light, pelayan utama mulai mengeluh sekali lagi. Teman-temannya setuju, ingin mencium aromanya seperti Mei. Teman mereka yang aneh berfantasi tentang menjilat sendok bekas pakai Light, dan mereka semua memanggilnya orang aneh. Namun, ia menuduh mereka memiliki keinginan yang sama, dan para munafik itu tanpa malu setuju bahwa mereka akan melakukan hal yang sama. Kemudian, para pelayan memikirkan Mei sebagai peri pertama yang dipanggil Light, mengingat bahwa butuh 3 bulan lagi baginya untuk memanggil Aoyuki. Mereka bertanya-tanya apakah Mei melakukan hal-hal aneh saat ia sendirian dengan Light. Menyadari hal ini, semua pelayan mulai menangis bahwa mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk memenuhi keinginan mereka dengan tuan mereka, dan memutuskan untuk mengutuk Mei untuk selamanya. Namun, saat mereka memulai sesi kutukan bersama, Mei memasuki ruangan. Membungkam mereka semua, para pelayan bertanya mengapa ia ada di luar melakukan misinya, dan Mei menjelaskan bahwa ia sedang dalam perjalanan keluar ketika mendengar mereka berdoa untuknya. Ia berjalan ke dalam ruangan, bertanya mengapa mereka mengutuknya. Merasa takut dengan kekuatannya, mereka semua mulai bersumpah setia padanya satu per satu. Namun, Mei mengulangi kutukan mereka, yang kembali membungkam mereka. Akhirnya, salah satu pelayan mengaku bahwa mereka hanya cemburu dengan semua waktu ekstra yang Mei habiskan bersama Light. Mei mengatakan kepada mereka bahwa dalam 3 bulan yang ia habiskan sendirian dengan Light, ia hanya mendidiknya dan melatihnya untuk bertarung. Setelah menjelaskan bahwa ia tidak pernah melakukan hal aneh dengannya, Mei mengatakan bahwa ia kembali karena merasa hukumannya terlalu keras. Namun, setelah mendengar kutukan para pelayan yang tidak tahu berterima kasih, ia berpikir bahwa ia membuat keputusan yang tepat. Mei bersikeras dan meningkatkan hukuman mereka untuk memasukkan ruang tahta juga. Para pelayan memohon dengan memelas agar ia mengasihani mereka,
sementara Mei mengingatkan mereka bahwa mereka punya waktu luang untuk mengutuknya di kamar mereka. Para pelayan akhirnya menerima nasib mereka. Setelah menerima hukuman mereka, para pelayan cepat-cepat pergi untuk membersihkan ruang tahta, masih mengeluh bahwa mereka tidak melakukan kesalahan. Mereka bertanya-tanya apakah mereka bisa menyelesaikan pembersihan sebelum hari berikutnya. Tiba-tiba, pelayan yang aneh menyentuh bagian yang dipatahkan Mizuna dan itu retak dan jatuh di depan mata mereka yang ngeri. Sementara itu, Mizuna berbaring di tempat tidurnya untuk tidur nyenyak, tidak menyadari bahwa ia baru saja mengutuk semua pelayan ke neraka, merasa sedih karena tidak bisa melihat Light. Ia bertanya-tanya mengapa Light tidak hanya mengirimnya ke permukaan untuk membersihkan orang-orang yang menyakitinya. Setelah mencurahkan emosinya, Mizuna menutup matanya untuk tidur. Keesokan harinya, saat Light keluar untuk memasuki Dungeon, ia mendengar Ellie berdebat dengan Mizuna. Ketika ia membuka pintu masuk, Mizuna bergegas menyambutnya, berpikir bahwa keinginannya dari waktu tidur dikabulkan. Ellie berpikir tidak mungkin Light peduli padanya. Sementara Aoyuki mendekatinya seperti kucing, saat ia mulai menggaruk dagunya, gadis-gadis lain cemburu karena ia mendapatkan begitu banyak perhatian khusus. Ellie mengundang Light ke kamarnya, tetapi ia mengabaikannya dan memberitahu gadis-gadis itu bahwa ia ada urusan di Dungeon. Tiba-tiba, seekor binatang hellhound mendekati grup itu, membuat Light gemetar karena stres. Saat ia mengingat pertama kali melihat binatang ini, Light merasa trauma. Sementara semua pelayan menjadi sangat serius, Mizuna memperingatkan binatang itu bahwa ia akan mengubahnya menjadi segenggam sosis karena menyakiti tuannya. Sementara Ellie berpikir mereka perlu memusnahkan spesiesnya, bahkan Aoyuki setuju untuk menghilangkan setiap hellhound dari dunia, dan binatang itu mulai merengek seperti anjing di bawah tekanan mereka. Light menyuruh gadis-gadis itu mundur karena ia baik-baik saja dan mendekati hellhound, mengetahui bahwa gadis-gadis itu benar-benar akan menghapus garis keturunannya. Ia membelai anjing itu, sementara Ellie bertanya apa tujuannya datang. Atas kata-katanya, Light ingat bahwa Mei telah memberinya berita bahwa mangsa pertama mereka sudah siap. Semua gadis menjadi bersemangat, siap membantu tuan mereka. Light melangkah keluar, bersiap untuk memulai balas dendamnya pada yang pertama dari 8 anggota Concord yang kejam yang mengkhianatinya. Sementara itu, di kampung halaman Garu, para penduduk desa tanpa malu menjilatnya untuk mendapatkan simpatinya, sementara ia melenggang dengan sombong melintasi kota. Garu melihat seorang manusia miskin mencoba memulung beberapa sampah, dan ia menendangnya hanya untuk bersenang-senang. Kemudian, ia pergi ke kedai minuman dan memesan pesta dengan antek-anteknya, yang memujinya karena naik pangkat sebagai yatim piatu dan meningkatkan status suku serigalanya. Garu berpikir bahwa ia menjadi kuat karena indera persepsi alaminya sebagai manusia hewan, tetapi antek-anteknya menunjukkan bahwa indera persepsinya adalah yang terkuat di antara mereka. Setuju dengan poin mereka, Garu mengakui bahwa ia selalu dapat merasakan misi mana yang memiliki hadiah terbaik, sehingga ia selalu dapat menghasilkan uang dengan cepat. Penasaran, para antek bertanya berapa banyak uang yang didapatkannya dari berburu Light 3 tahun yang lalu, tetapi ia mengatakan bahwa itu adalah misi rahasia dari Federasi, sehingga ia tidak bisa membicarakannya. Garu merasa membunuh Light adalah pekerjaan termudah yang pernah ada. Ia berpikir bahwa meskipun Light berhasil teleportasi pergi, tidak mungkin ia selamat dari abis yang berbahaya setelahnya. Namun, ketika ia ingat bahwa semua negara di dunia mereka sedang mencari seorang maestro, ia bertanya-tanya mengapa mereka begitu penting. Tiba-tiba, ekornya gemetar karena rasa bahaya, dan Garu memutuskan untuk tidak memikirkan rahasia yang dalam terlalu banyak, sementara antek-anteknya terus memesan minuman tanpa perhatian. Mei menginterupsi obrolan mereka. Ketika ia mencoba berbicara dengan Garu, antek-anteknya mulai berteriak padanya karena berbicara dengan tuan mereka tanpa izin. Ia membungkam mereka dan bertanya apa yang Mei inginkan, jadi Mei memperkenalkan dirinya sebagai pelayan pertama Light. Saat mendengar nama Light, Garu terkejut, dan Mei memberitahunya bahwa ia telah mencari tuannya yang hilang. Mei menjelaskan bahwa Light sebenarnya berasal dari keluarga bangsawan, dan keluarganya telah mencarinya. Garu menolak untuk percaya bahwa seorang pengecut seperti Light bisa berasal dari keluarga bangsawan, tetapi setelah Mei bersikeras, ia memutuskan untuk mendengarkannya. Sementara ia bersemangat untuk menghasilkan uang,
Mei meneteskan air mata, mengatakan bahwa tuannya mungkin telah tewas di abis yang berbahaya. Di depan mata semua orang yang terkejut, ia menawarkan sebuah koper berisi emas murni jika Garu membantunya melihat tempat di mana Light terakhir kali terlihat. Masih merasa seperti ini adalah jebakan, Garu menerima pekerjaan itu karena ia pikir Mei tidak bisa mengancamnya sebagai manusia. Di permukaan, ia bertingkah seolah-olah Light adalah saudara dari partainya, dan ia akan membantu mencarinya bahkan tanpa uang. Meneteskan air mata, Mei berterima kasih kepada Garu atas tawarannya yang murah hati. Sebulan kemudian, ia membawa Mei ke abis. Setelah mereka akhirnya mencapai Dungeon, Mei berkeringat deras, terlihat kelelahan karena semua perjalanan. Saat Garu melihat ke belakang padanya, ia merasakan rasa lapar yang jahat untuk menyelesaikan misi dan menggunakan tubuh Mei yang lemah untuk keuntungannya di makam tuannya. Setelah mereka akhirnya mencapai tempat di mana Konchorde mengkhianati Light, Garu memberitahu Mei bahwa disitulah ia kehilangan temannya karena monster. Saat ia jatuh berlutut dalam keputusasaan, Garu meminta maaf atas kecerobohan partainya yang menyebabkan hilangnya teman mereka. Ia diam-diam memberi sinyal kepada anak buahnya, yang memblokir pintu keluar gua. Sementara Garu berpikir ia akan bersenang-senang dengan gadis bodoh itu, tiba-tiba, suara Mei berubah dingin. Ia mengatakan bahwa sangat disayangkan tuannya dibawa ke Dungeon berbahaya, hanya untuk dikhianati oleh anggota partai sampah. Mendengar kata-katanya yang dingin menyusuri tulang punggung Garu, dan ia mundur dengan hati-hati. Sementara antek-anteknya melihat dengan bingung, Garu menyadari bahwa Mei sedang memasang perangkap untuknya, karena tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Light kecuali Konchorde dan atasan mereka. Mengira Mei adalah mata-mata dari negara lain, Garu menanyakan identitas Mei. Ia mencemooh, mengatakan bahwa ia hanya setia pada tuannya, Light. Setelah menyatakan bahwa ia akan membuat Garu membayar kejahatannya, Mei menatap kembali dengan tatapan tajam yang membuatnya lumpuh karena takut, berpikir bahwa wanita manusia hanya sepotong daging untuk digunakan. Garu terkejut bahwa Mei memiliki kekuatan untuk mengancamnya, sementara Mei menatapnya seperti sampah. Garu berpikir ia sudah mati. Namun, seorang figur berkerudung tiba-tiba muncul dan menghentikannya sebelum ia dapat mengambil tindakan apapun, saat Light mengumumkan bahwa ia akan membalas dendam pada Garu sendiri. Antek-antek Garu mulai mengejeknya karena mengancam mereka sebagai manusia yang menyedihkan, menonton dengan ngeri. Garu terdiam saat Light melepas kerudungnya untuk mengungkapkan wajahnya. Ia tersenyum dan melambaikan tangan pada kawanan Garu, sementara para antek bertanya-tanya siapa dia, mengetahui bahwa Light hanya level 15. Garu mulai menertawakan gagasannya untuk membalas dendam pada monster level 150 seperti dirinya. Tidak terhibur, Light menyaksikan saat Garu mengancam akan menggunakan mayatnya sebagai batu loncatan untuk prestasinya. Namun, Light menunjukkan bahwa alih-alih mengancamnya dengan ceroboh, Garu seharusnya lebih berhati-hati dan bertanya bagaimana ia selamat dari abis yang menakutkan. Garu setuju, tetapi berpikir bahwa ia tidak bisa mengancamnya bahkan dengan bantuan Mei, berpikir bahwa Light beruntung bertemu dengannya. Ia merasa yakin bahwa mereka tidak bisa bertahan melawan kawanan antek level 130-nya. Saat Light setuju dengan Garu, antek-anteknya bergegas menyerangnya. Tiba-tiba, setumpuk anggota tubuh berterbangan di udara setelah Mei dengan mudah memotong-motong anjing-anjing itu, setelah menyatakan bahwa siapapun yang mengancam tuannya akan diubah menjadi makanan anjing. Mei menjaga pintu keluar Dungeon untuk mencegah Garu melarikan diri. Sementara antek-anteknya yang tersisa mulai panik, Garu mengatakan kepada mereka bahwa Mei hanya menggunakan serangan diam-diam untuk menangkap mereka lengah, menunjukkan bahwa manusia bisa jauh lebih kuat dari yang dibayangkannya. Ia mengejek Garu karena begitu delusional. Namun, Garu dengan arogan menolak menerima kenyataan dan mengatakan bahwa ia akan menunjukkan pada Light kekuatan sejati manusia hewan. Light menjadi diam, memikirkan diskriminasi yang harus dihadapi manusia karena kelemahan mereka. Garu berpikir wajar saja ras lain lebih unggul, tetapi Light mengingatkannya bahwa pelayannya baru saja memotong-motong anak buahnya. Garu mengatakan bahwa ia pasti curang dengan item sihir dan menyerang Light untuk membungkamnya. Namun, Light dengan mudah menghempaskan mereka semua dengan tongkatnya. Di tanah, Garu berjuang untuk mendapatkan kembali keseimbangannya saat Light berjalan mendekatinya dan mengejeknya karena kalah dengan mudah.
Merasa harga dirinya terluka, Garu bangkit dan melompat kembali dan bersiap untuk memberinya pelajaran dengan kekuatan terakhirnya. Ia menggunakan kristal sihir untuk memanggil Fenrir level 500 yang kuat, tetapi Light tetap tidak terkesan saat menghadapi binatang sihir itu. Melihatnya begitu tenang, Garu berpikir bahwa Light telah kehilangan akalnya karena takut. Ia mengejek Light untuk berlutut dan memohon untuk hidupnya, tetapi Light mengatakan kepadanya bahwa ia akan tetap berdiri di tempat yang sama untuk membiarkan Fenrirnya menyerang. Marah karena ejekannya, Garu memerintahkan binatangnya untuk menyerang, dan itu mulai mengisi daya mantra yang kuat. Dengan raungan keras, Fenrir melepaskan sinar sihir ke arah Light, yang tetap berdiri di tempat. Saat asap menghilang, Garu merasa yakin bahwa monsternya menguapkan Light. Namun, rahangnya ternganga setelah Light muncul sama sekali tidak terluka dari ledakan itu. Light mengejek Fenrir Garu karena hanya menendang setumpuk debu di udara. Sementara manusia hewan itu menatap dengan ngeri, saat Garu menyadari betapa besar masalahnya, Light mengatakan kepadanya bahwa ia akan menunjukkan Fenrir yang sebenarnya kali ini. Ia mengeluarkan kartu ultra langka yang memanggil Kaisar Fenrir level 9000, yang sepenuhnya mengerdilkan anjing menyedihkan Garu. Atas perintah Light, Fenrirnya meniupkan udara lembut, yang terbang menuju Fenrir Garu dan membekukan seluruh tubuhnya. Es hancur di depan manusia hewan itu, melenyapkan Fenrir palsu dan semua sisa harga diri Garu. Merengek seperti anak anjing, Garu bertanya kepada Light apakah Fenrir yang kuat adalah kartu trufnya, tetapi Light mengatakan kepadanya bahwa ia bisa dengan mudah mengalahkan Fenrir sendiri. Ia akhirnya mengungkapkan level sebenarnya yaitu 9999, membuat Garu gemetar ketakutan. Di tanah, Garu berjuang untuk mendapatkan kembali keseimbangannya sementara Light berjalan mendekatinya dan mengejeknya karena kalah dengan mudah. Merasa harga dirinya terluka, Garu bangkit dan melompat mundur, bersiap untuk memberinya pelajaran dengan kekuatan terakhirnya. Ia menggunakan kristal sihir untuk memanggil Fenrir level 500 yang kuat, namun Light tetap tidak terkesan saat menghadapi makhluk sihir itu. Melihatnya begitu tenang, Garu berpikir bahwa Light telah kehilangan akal sehatnya karena ketakutan. Ia mengejek Light untuk berlutut dan memohon demi nyawanya, namun Light memberitahunya bahwa ia akan tetap berdiri di tempat yang sama untuk membiarkan Fenrirnya menyerang. Marah karena ejekannya, Garu memerintahkan binatangnya untuk menyerang, dan makhluk itu mulai mengisi daya mantra yang kuat. Dengan raungan keras, Fenrir melepaskan sinar sihir ke arah Light, yang tetap berdiri di tempatnya. Saat asap menghilang, Garu merasa yakin bahwa monsternya telah menguapkan Light. Namun, rahangnya ternganga setelah Light muncul sama sekali tidak terluka dari ledakan itu. Light mengejek Fenrir Garu karena hanya menendang setumpuk debu di udara. Sementara manusia hewan itu menatap dengan ngeri, dan Garu menyadari betapa besar masalahnya, Light memberitahunya bahwa kali ini ia akan menunjukkan Fenrir yang sesungguhnya. Ia mengeluarkan kartu ultra langka yang memanggil Kaisar Fenrir level 9000, yang benar-benar membuat anjing menyedihkan Garu terlihat kerdil. Atas perintah Light, Fenrirnya meniupkan udara lembut, yang terbang menuju Fenrir Garu dan membekukan seluruh tubuhnya. Es pecah di depan manusia hewan itu, melenyapkan Fenrir palsu dan semua sisa harga diri Garu. Merengek seperti anak anjing, Garu bertanya kepada Light apakah Fenrir yang kuat itu adalah kartu trufnya, namun Light memberitahunya bahwa ia bisa dengan mudah mengalahkan Fenrir sendiri. Ia akhirnya mengungkapkan level aslinya yang 9999, membuat Garu gemetar ketakutan. Saat antek-anteknya berbisik bahwa manusia hanya bisa mencapai level 100, Garu berpikir bahwa Light adalah penipu dari ras lain yang berpura-pura sebagai manusia, dengan menunjukkan bahwa tubuh Light masih seperti anak-anak. Ia berkata bahwa manusia manapun akan tumbuh dalam 3 tahun. Light mengungkapkan bahwa ia mengenakan gelang masa muda yang menghentikannya dari penuaan, sehingga ia selalu bisa mengingatkan diri sendiri akan rasa sakit yang dideritanya 3 tahun lalu. Menatap mata dingin Light, Garu akhirnya percaya bahwa dialah orang yang sesungguhnya dari 3 tahun lalu, mengetahui bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa melawan kekuatannya. Garu memutuskan untuk merengek dan memohon untuk nyawanya. Ia memberitahu Light bahwa ia hanya bertindak atas perintah seseorang bertahun-tahun yang lalu dan menyalahkan antek-anteknya karena mencoba menyerang. Antek-anteknya yang marah berteriak padanya karena mengorbankan mereka,
namun Garu mengabaikan mereka dan memohon ampun pada Light. Light bertanya kepadanya siapa para maestro itu, dan Garu mengatakan bahwa federasi memerintahkannya dan yang lain untuk mencarinya. Saat Light bertanya mengapa mereka mencari para maestro, Garu menjelaskan bahwa ia tidak diberitahu alasannya. Kemudian, Light menuntut untuk tahu mengapa mereka mencoba menyingkirkannya setelah memastikan bahwa ia bukan seorang maestro, dan Garu kembali terdiam. Ia bersumpah bahwa ia benar-benar tidak tahu apa-apa, namun antek-anteknya mengklaim bahwa mereka memiliki beberapa informasi untuk menyelamatkan nyawa mereka. Namun, Mei memotong-motong mereka semua karena berbohong, kemudian Light memusatkan perhatiannya pada Garu, mengatakan bahwa ia memiliki satu pertanyaan lagi. Ia bertanya kepada Garu apakah ia bisa memenangkan perang melawan semua ras dengan kekuatannya, namun sebelum Garu bisa menjawab, Light mengingatkannya bahwa Mei bisa melihat melalui kebohongan dengan skill mata kebenarannya. Ketakutan, Garu mengakui bahwa bahkan dengan statistiknya yang luar biasa, ia tidak bisa mengalahkan 9 ras sendirian, karena mereka telah menghabiskan ratusan tahun menimbun senjata, zirah, dan item sihir. Atas jawabannya, Light mengangguk, setuju bahwa satu orang tidak bisa mengalahkan seluruh dunia, bahkan jika mereka mencapai level 9999. Ini membuat Garu bingung, dan Light memberitahunya bahwa ia memiliki beberapa pertanyaan lagi untuknya begitu mereka tiba di basisnya. Ia menggunakan kartu teleportasi yang mengelilingi mereka semua, dan membawa mereka pergi, meninggalkan lantai Dungeon sebagai kekacauan berdarah. Setelah membuka matanya, Garu melihat sekeliling untuk menemukan dirinya dikelilingi oleh sosok-sosok kuat di mana-mana. Semua binatang buas, pelayan, dan prajurit yang kuat memberikan penghormatan kepada Light saat ia berjalan maju ke tahtanya. Setelah Light naik tangga dan duduk di tahtanya, Light menyuruh pelayannya untuk berdiri tegak dan menunjukkan statistik mereka. Semua pelayan melepaskan aura mereka, dengan setiap orang berlevel ribuan, masing-masing di luar pemahaman Garu. Bahkan penjaga terendah berada di level 1500, sementara pelayan utama Light semuanya mencapai level maksimal 9999. Ia memberitahu Garu bahwa inilah semua prajuritnya yang telah ia persiapkan dalam 3 tahun terakhir, menanyakan apakah kekuatan ini cukup untuk mengalahkan semua kerajaan di permukaan, sementara Garu berjuang untuk menjaga kewarasannya. Light mengulangi pertanyaannya, namun ia mendapatkan jawabannya dari kengerian mutlak di wajah manusia hewan itu. Ia tersenyum dan memberitahu Garu bahwa keputusasaan yang luar biasa inilah hukumannya untuk apa yang ia lakukan, sementara Garu berpikir bahwa ia bisa memusnahkan dunia dalam sekejap. Dengan air mata di matanya, ia berpikir bahwa Light adalah orang terkuat di dunia, dan bahkan berpikir bahwa ia seperti dewa, saat Light memperhatikan ekspresinya. Garu bertanya kepadanya apakah ia mencoba menjadi dewa, meraih tongkatnya. Light berkata bahwa ia pikir itu ide yang bagus. Di matanya, orang-orang yang mencoba menyakitinya semua menyembunyikan sesuatu darinya, jadi ia pikir ia akan menjadi seperti dewa jika itulah yang ia butuhkan untuk mendapatkan jawabannya. Light memanggil hadiah gacanya, berkata itu memberinya kekuatan untuk mengendalikan dunia, dan menyatakan bahwa ia akan menilai apakah dunia layak dihukum berdasarkan jawaban yang diberikannya. Dengan kerajaannya yang siap berperang, ia memerintahkan prajuritnya untuk keluar dari Abyss, memulai pawai perang mereka melawan 9 ras. Keesokan harinya, hal pertama yang Light lakukan setelah pergi ke permukaan adalah mengunjungi kampung halamannya. Light dengan semangat berlari untuk menyambut keluarganya, namun semua orang ngeri melihat seluruh desa rata dengan tanah oleh kelompok jahat. Setelah kemunduran traumatis ini, Light membuat makam spiritual untuk keluarganya yang telah meninggal. Saat ia memberikan penghormatan kepada semua orang, Light bersyukur bahwa ia tidak menemukan tubuh saudara kandungnya, sehingga mereka mungkin masih hidup. Di belakangnya, seorang kesatria bernama Gold menyuruhnya untuk bergegas karena ia tidak sepanjang hari menangis untuknya. Nimimu tersinggung dengan komentar tidak sensitif Gold terhadap tuan mereka. Sementara keduanya bertengkar, Light bertanya-tanya apakah mereka saling menyukai, atau benar-benar musuh bebuyutan. Sementara itu, Gold menunjukkan bahwa terlalu sopan bisa terlihat palsu dan tidak ada yang ingin tidur di lapangan rumput terbuka. Namun, Nimimu benar-benar siap untuk menghabiskan waktu dengan Light kemanapun ia pergi. Tekadnya melukai harga diri Gold,
yang juga menyatakan bahwa ia akan mengikuti tuannya ke lubang neraka terdalam karena ia telah bersumpah setia sepenuhnya padanya. Meskipun demikian, ia tidak ingin tidur di tempat terbuka, dan Light memutus percakapan mereka, mengingatkan mereka bahwa mereka perlu mencari tahu siapa yang menghancurkan desanya. Ia berpikir bahwa meskipun kekuatan militer mereka cukup untuk mengalahkan 9 ras gabungan, mereka tidak boleh bertindak sampai mereka mempelajari lebih banyak tentang kekuatan tersembunyi bangsa lain. Dalam pikiran Light, penghancuran desanya juga terkait dengan kekuatan tersembunyi dunia, yang tertarik dengan status maestronya. Marah karena kehilangan orang tuanya, Light melepaskan aura haus darah, namun Gold mengingatkannya untuk menahannya. Ia setuju dan mengenakan aksesori topeng badut untuk menyembunyikan identitasnya, berjanji pada orang tuanya bahwa ia akan membalas dendam mereka. Setelah persiapan selesai, trio itu mulai terbang menuju kota Daga. Dalam perjalanan, Nimimu tidak sengaja memanggil Light dengan nama aslinya. Jadi Gold mengingatkannya bahwa ia harus memanggilnya Dark untuk menyembunyikan identitas aslinya dari 9 ras. Light berpikir bahwa ia harus meningkatkan peringkat petualangnya sebagai Dark untuk mendapatkan lebih banyak intelijen rahasia dari guild. Kedua pelayannya setuju dengan rencananya, dan mereka segera melihat kota Daga. Untuk menghindari kehebohan, mereka mendarat di tanah dan berjalan sisa perjalanan dengan berjalan kaki. Namun, mereka menemukan sekelompok perampok yang merampok seorang pedagang miskin dan anaknya. Para perampok segera menyadari ksatria emas berkilauan yang menatap wajah mereka dan langsung menegurnya. Nimimu marah pada Gold karena menyebabkan masalah, namun ia tertawa dan dengan mudah mengikat para perampok. Gembira karena diselamatkan, sang pedagang berterima kasih kepada Light dan partainya dengan mengizinkan mereka naik keretanya ke Daga. Saat mereka berkendara, anak pedagang itu memuji Gold dan Nimimu karena mengalahkan para kurcaci dengan mudah, namun Nimimu memberitahunya bahwa tuan mereka bahkan lebih keren dari mereka. Sementara itu, sang pedagang penasaran apakah Partai Light adalah grup berpengalaman yang akan menjelajahi Dungeon Daga karena itu adalah spesialisasi kota. Light memberitahunya bahwa mereka belum terdaftar. Pria itu terkejut mendengarnya dan menawarkan mereka beberapa informasi tentang negara-negara di dunia. Ternyata Daga adalah kota di perbatasan selatan Kerajaan Kurcaci, yang berbatasan dengan kerajaan manusia di timur dan kerajaan peri di selatan. Meskipun ketiga kerajaan memiliki perselisihan di masa lalu, Dungeon Daga memiliki jarahan yang bagus, yang telah menarik petualang dari seluruh wilayah. Saat pedagang menyelesaikan penjelasannya, mereka mencapai gerbang Daga dan Partai Light turun untuk berjalan sisa jarak. Sebelum pergi, sang pedagang memperkenalkan diri sebagai kolonel dan mengundang partai mereka untuk menginap di penginapannya jika mereka membutuhkan tempat. Sementara itu, mereka mulai menuju guild petualang, memperhatikan semua toko pandai besi kurcaci di sepanjang jalan. Setelah memasuki guild, Partai Light terkejut dengan semua orang di sana, namun semua orang lain mulai menghindari mereka seperti wabah. Light menyadari bahwa manusia seperti dia diperlakukan buruk di kota ini juga, namun ia memutuskan untuk mendaftar tetap. Resepsionis guild memulainya di peringkat F, yang benar-benar membuat Nimimu marah. Ia mulai berteriak pada resepsionis malang itu untuk memberikan tuannya peringkat S, namun resepsionis mengingatkannya bahwa setiap orang harus mulai dari peringkat terendah. Untungnya, Light turun tangan dan menerima peringkatnya sebelum Nimimu mempermalukan dirinya lebih jauh. Setelah mereka selesai dengan pendaftaran, Nimimu mulai menangis karena membuat tuannya terlihat buruk di depan umum. Gold menambah luka hatinya, jadi Light menghentikannya dari menggertaknya. Setelahnya, mereka menuju ke penginapan kolonel untuk mendapatkan beberapa kamar. Anaknya dengan senang hati memimpin grup kepada ayahnya, yang bertanya apakah ia bisa melakukan kebaikan untuk mereka. Light bertanya kepada kolonel apakah ia bisa menyewa seluruh lantai atas penginapannya untuk privasi total, bahkan dari staf sebagai pembayaran. Ia menawarkan kolonel sekantong besar emas, namun ia menolak mengambil uang dari seseorang yang menyelamatkan nyawanya. Namun, Light bersikeras, jadi kolonel menerima pembayarannya yang murah hati dan setuju untuk mengatur lantai atas untuknya. Begitu Light berada di kamar atas, ia melemparkan banyak mantra sihir untuk mengisolasi ruangnya dari dunia luar untuk privasi total. Saat ia meregangkan diri dengan bebas di kursinya, Nimimu bertanya kepadanya apakah benar-benar aman bagi Light untuk menjelajahi permukaan sambil mengekspos dirinya.
Ia berpikir bahwa ia harus tinggal di benteng abis yang aman dan membiarkan mereka menangani pekerjaan di permukaan, namun Light menghentikannya. Ia bertanya kepada Nimimu apakah ia akan menghentikannya dari membalas dendam secara pribadi dan bangkit dengan marah, merasakan kemarahannya. Nimimu menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan besar dan langsung jatuh berlutut untuk meminta maaf. Sementara Light menatap dingin Nimimu, Gold memecahkan ketegangan di ruangan itu dengan tawanya yang menawan. Itu memecahkan amarah Light juga, dan ia turun untuk menghibur Nimimu. Namun, Nimimu masih berpikir bahwa ia telah terlalu jauh sebagai pelayannya, jadi ia memutuskan untuk mengambil kembali sumpah kesetiaannya sebagai permintaan maaf. Nimimu berlutut untuk mencium kaki tuannya, dan Light diam-diam mengizinkannya, merasa malu dengan ritual yang tidak perlu, memperhatikannya menikmatinya. Gold bertanya-tanya apakah Nimimu diam-diam menikmati menjilat kakinya, yang semakin merusak suasana. Keesokan harinya, grup itu mulai menuju ke Dungeon Daga, karena semua orang di sekitarnya memperhatikan topeng anehnya. Light menyadari bahwa penyamarannya tidak sempurna. Sayangnya, mereka terlalu terlambat untuk masuk pertama, jadi mereka harus mengantri seperti sekelompok petani. Gold memperhatikan bahwa tidak banyak peri dalam antrian, jadi Light menunjukkan bahwa kerajaan peri sedang berperang dengan kurcaci atas Dungeon ini, sehingga ketegangan tinggi. Nimimu memuji keterampilan detektif brilian Light-nya, namun ia bertanya kepadanya apakah pantas menekan dadanya ke punggungnya. Saat Nimimu mengatakan bahwa itu mutlak diperlukan untuk melindungi bagian belakangnya, sekelompok petualang mencurigakan menyelak di depan mereka. Mengamati tiga sosok berkerudung, Light menyimpulkan bahwa dua dari mereka adalah sepasang orang bodoh, namun pemimpin besar mereka adalah ancaman serius. Bahkan beberapa petualang lain mempertimbangkan untuk menegur mereka karena menyelak. Light maju ke depan dan dengan sopan meminta mereka untuk kembali antri. Pemimpin peri itu tersinggung dan bertanya kepada Light apakah ia tahu dengan siapa ia berbicara. Tentu saja, Light menunjukkan bahwa ia tidak mengenal mereka karena mereka benar-benar menyembunyikan wajah mereka di bawah kerudung. Ia juga mencatat bahwa jika ia adalah seseorang dengan status tinggi, ia tidak boleh melakukan kegiatan mencurigakan yang akan merusak nama keluarganya. Mendukung tuan mereka, Gold dan Nimimu juga menyuruh petualang itu untuk menyingkir, namun peri itu berpikir bahwa mereka hanya sekumpulan serangga. Sebelum ia bisa menghunus pedang besarnya, rekannya menghentikannya, mengingatkannya untuk tidak membuat kehebohan. Ketika peri berkerudung itu akhirnya menyerah dan pergi, sisa petualang berterima kasih kepada Partai Light karena menyingkirkannya. Partai di depan Light meminta maaf karena tidak mampu melawan mereka, namun Light berkata ia hanya menyingkirkan masalah untuk semua orang. Mereka merasa sedikit lebih baik dari penghiburannya. Sebelum salah satu dari mereka penasaran bertanya, apakah zirah gold benar-benar terbuat dari emas, pemimpin partai membungkam anggota yang bocor, namun sudah terlambat. Saat Nimimu menjelaskan bahwa zirahnya sebenarnya tidak terbuat dari emas, karena emas terlalu lunak untuk membuat zirah yang kuat, namun gold tidak keberatan hanya menggunakan warnanya. Kemudian, anak-anak bertanya kepada Light apakah ini pertama kalinya ia memasuki Dungeon, dan ia mengonfirmasinya. Anak itu tidak terkejut karena semua orang membawa banyak perlengkapan berkemah untuk perjalanan panjang ke Dungeon. Karena Partai Light adalah satu-satunya yang terlihat kurang persiapan, ia menyadari bahwa mereka baru di sini. Begitu giliran partainya tiba, anak-anak mengucapkan selamat tinggal dan memasuki Dungeon, sementara Partai Light menyadari bahwa mereka harus mengeluarkan beberapa sumber daya mereka dari kotak item sihir hanya untuk menghindari kecurigaan nanti. Segera, giliran Light tiba, dan mereka menuju ke dalam Dungeon besar. Nimimu terkesan dengan ukuran Dungeon yang besar, bertanya-tanya bagaimana mereka semua bisa menjadi sangat berbeda sementara mengikuti konsep yang sama. Light mencatat bahwa mereka perlu mengakses inti Dungeon untuk menemukan rahasianya, namun bahkan Ellie, sang peneliti, tidak bisa melakukannya. Gold berpikir bahwa tidak mungkin mereka bisa melakukan apapun dengan Nimimu ikut, jadi Light mengingatkannya bahwa ia juga tidak berguna untuk tugas itu. Saat mereka menuju lebih dalam ke Dungeon, konsentrasi mana tumbuh lebih kuat, dan area penjara yang gelap dan dingin berubah menjadi dunia yang penuh kehidupan dan berkembang. Gold menghargai satwa liar eksotis, sementara Nimimu memperhatikan bahwa tidak ada orang yang mengintai di lokasi mereka.
Untuk memulai eksplorasi mereka, Light dengan cepat melemparkan beberapa mantra penyembunyian dan peningkatan pada partainya. Dengan bantuan peningkatannya, mereka mulai terbang di sekitar hutan lebat. Sementara itu, di tanah, peri arogan dari sebelumnya berhadapan dengan beberapa orc kuat yang mengelilinginya. Memikirkan penghinaan dari partai Light, peri dari sebelumnya, bernama Kaido, merobek binatang-binatang itu satu per satu. Ia berteriak bahwa ia layak mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Ia adalah ksatria putih termuda di kerajaan peri, dan keturunan pahlawan legendaris. Pelayannya, bernama Yanak, menghentikannya dari amukan yang tidak berarti, mengingatkannya bahwa target mereka adalah lantai ketiga, bukan pertama. Namun, Kaido mengarahkan pedangnya pada pelayannya sendiri, berpikir tidak mungkin ia bisa melupakan penghinaan dari sebelumnya. Kaido berkata bahwa satu-satunya alasan ia tidak mendapatkan lebih banyak rasa hormat adalah karena levelnya terbatas pada 1500. Tapi Yanak menunjukkan bahwa ia telah melampaui batas level normal untuk peri. Ia menolak menerima ini, mengatakan bahwa keturunan master seperti dia seharusnya memiliki potensi tanpa batas. Melihat tuannya yang muda begitu frustrasi, Yanak bertingkah seolah-olah ia sangat bersimpati padanya, mengatakan bahwa ia juga diusir dari negaranya karena eksperimennya untuk melampaui batas mereka, saat Kaido menuntut agar ia membuatnya naik level. Yanak tersenyum kripili saat ia menerima permintaannya. Kaido berbalik, berpikir ia akan menyingkirkan peri gelap yang licik ini setelah menggunakannya untuk naik level. Sementara itu, Partai Light menyelesaikan pembantaian sekelompok troll di lantai ketiga. Mereka memutuskan untuk mengambil permata sihir dari monster sebagai bukti menjelajahi lantai ketiga sebelum kembali, memperhatikan bahwa tuannya menjadi kotor dari pertarungan. Nimimu menawarkan untuk membantunya membersihkan diri. Begitu mereka terbang kembali ke lantai pertama, Light berpikir mereka harus mulai berjalan karena zira emas gold yang terang menarik terlalu banyak perhatian. Namun, mereka memperhatikan partai lemah dari sebelumnya melawan beberapa goblin. Gold mencatat bahwa partai itu cukup kuat untuk mengalahkan mangsa lemah, namun Light menyadari bahwa mereka melewatkan musuh tersembunyi. Saat partai muda itu berbalik, mereka menemukan Light menyematkan ular semak dengan tongkatnya. Ia mengingatkan mereka untuk berhati-hati karena ular itu bisa melumpuhkan salah satu dari mereka dan membuat mereka tak berdaya melawan monster yang lebih kuat. Merasa bersyukur atas bantuan Light, anak-anak itu berterima kasih padanya, namun tiba-tiba ia menjadi serius setelah memperhatikan musuh lain. Dari kejauhan, sekelompok serigala semak berbahaya melompat keluar dari hutan, mengejutkan anak-anak. Saat mereka mulai panik, Light memberitahu mereka bahwa serigala itu tidak bermaksud membahayakan. Di depan mata mereka, serigala itu hanya menghindari mereka dan lari, ketakutan. Anak-anak akhirnya menyadari bahwa musuh sebenarnya yang Light sebutkan bukanlah serigala, tetapi seekor mantis behemoth bermata empat. Terkejut, anak-anak bertanya-tanya bagaimana mantis itu muncul karena spesiesnya punah lebih dari 10 tahun yang lalu, saat anak-anak bersiap untuk lari dari monster itu. Light bertanya kepada mereka apakah ia bisa berburu untuk dirinya sendiri. Nimimu mencatat bahwa mantis itu level 500 dan anak-anak meminta grup mereka untuk pergi, berpikir itu terlalu kuat bagi mereka. Segera, mantis itu menyerang mereka dan Gold memimpin untuk memblokir serangannya. Setelah bertukar pukulan dengan mantis, Gold menyadari itu bukan musuh yang bisa diremehkan. Kemudian, Light menggunakan mantra panah api melawannya, namun memantulkan panah dengan sisinya yang keras. Menyaksikan pertempuran, pemimpin anak-anak meminta penyihirnya, Media, untuk membantu. Tapi ia mulai memuji Light karena ia melemparkan mantra tanpa mantra apapun. Ia menyuruhnya untuk fokus membantu mereka, namun Gold meyakinkan mereka bahwa ia akan baik-baik saja, bersiap untuk bertarung. Ia menyuruh anak-anak untuk memperhatikan saat ia menggabungkan serangan dan pertahanan untuk mengalahkan mantis. Seolah-olah mendengar kata-kata Gold, mantis menyerangnya lagi untuk memulai pertarungan. Gold dengan mudah memblokir pukulannya dengan perisainya, menghancurkan sisinya dari pantulan, mengambil keuntungan dari kejutannya. Ia bergegas untuk memotong salah satu kaki mantis. Selanjutnya, Light memutuskan gilirannya untuk pamer, dan ia melepaskan tembakan panah api yang menembak ke arah mantis. Saat mencoba memantulkan serangan, panah melengkung dan menghindari ukurannya, menembus punggung monster.
Media menyaksikan dengan kagum saat Light mengendalikan lebih dari 30 panah penjejak, mengumpulkannya untuk menghancurkan Mantis, merasa kewalahan. Monster itu lari untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, Light menghentikan serangga malang itu dengan dinding api, sehingga melompat di atas api untuk terbang. Akhirnya, Nimimu melompat setelah Mantis, dengan mudah mencapai ketinggian yang lebih tinggi. Memegang belatinya, ia memotongnya dalam satu serangan, menghancurkannya menjadi potongan-potongan. Sementara Nimimu merasa puas dengan prestasinya, Gold mengejeknya karena bertingkah seperti anak kecil. Saat ia marah, ia mengingatkannya bahwa ia memotong semua bahan monster berharga. Realisasi itu membuatnya panik sementara anak-anak menonton dengan shock. Bertanya-tanya seberapa kuat tim Light untuk dengan mudah mengalahkan binatang buas seperti itu. Setelah Nimimu meminta maaf kepada Light atas kegagalannya, anak-anak mencari sisa-sisa Mantis dan menemukan permata monster yang utuh sempurna. Gold memuji keberuntungan mereka, senang bahwa pukulan ceroboh Nimimu tidak menghancurkan bahan berharga itu. Melihat intinya, Light berpikir itu akan cukup bukti untuk diserahkan ke guild dan meningkatkan peringkat mereka. Sementara itu, anak-anak bertanya kepada Light apakah mereka berada di partai peringkat tinggi yang mencoba meningkatkan peringkat mereka. Namun, Light memberitahunya bahwa mereka sebenarnya peringkat F, yang mengirim seluruh partai ke krisis eksistensial. Kemudian, media menciptakan gelembung air raksasa dengan sihirnya untuk membantu tim Light membersihkan diri. Gold memberitahunya zirahnya yang berkilauan sama briliannya seperti biasa, jadi Light maju untuk mencuci tangannya yang kotor. Ia meminta sisa anak-anak untuk membersihkan diri bersamanya, bersyukur atas hadiah kecil mereka. Anak-anak berkata itu bukan masalah besar karena ia benar-benar baru saja menyelamatkan nyawa mereka. Kemudian, mereka menawarkan untuk membiarkan Light tinggal dengan mereka selama malam karena hari mulai gelap. Light tidak ingin membebani anak-anak, namun pemimpin mereka mengungkapkan bahwa saudara perempuannya Media ingin sekali mempelajari teknik sihirnya yang gila. Melihat tatapannya yang bersemangat, Light setuju untuk tinggal dan bergabung dengan mereka di sekitar api unggun untuk makan malam. Light memberitahu media bahwa orang tuanya adalah penyihir jenius, mengatakan bahwa ia juga memiliki banyak bakat untuk sihir. Ia tersenyum, mengatakan kemampuannya tidak begitu mengesankan seperti mantra tanpa suara. Saudaranya bertanya-tanya apakah mantra tanpa nyanyian benar-benar sehebat itu, jadi ia mulai bersemangat tentang 3 kelas sihir yang berbeda. Ia menjelaskan bahwa mantra kelas tempur seperti panah api digunakan untuk target tunggal, sementara keterampilan taktis seperti dinding api digunakan untuk pengendalian kerumunan. Ia juga mengungkapkan bahwa ada mantra kelas strategis yang dapat memiliki dampak global. Namun, mantra global berada pada level bencana alam, sehingga butuh beberapa penyihir level tinggi yang melantunkannya sekaligus untuk berhasil melemparkannya. Ia menjelaskan bahwa ras seperti naga, peri, dan iblis dapat dengan mudah melemparkan mantra karena bakat alami mereka, namun manusia tidak begitu diberkati. Itulah mengapa ia berpikir bahwa Light adalah anak ajaib kelas dunia karena ia bisa melemparkan mantra tanpa melafalkan mantra. Meskipun hanya manusia, Gold mengangguk menghargai pengetahuannya, sementara Light tertawa canggung menanggapi pujiannya. Akhirnya, setelah media tenang, saudaranya berkata bahwa tidak peduli kekuatannya, Light tampaknya seperti pria yang baik. Untuk menyemangati saudara perempuannya, ia memberitahunya bahwa ia pasti akan berhasil setelah diterima di sekolah sihir Kadipaten. Sementara media malu, Light menjadi penasaran dengan Kadipaten, karena itu adalah negara bersama yang dibuat oleh semua 9 ras. Gold juga berpikir bahwa media pasti cukup berbakat jika ia bisa diterima di sekolah sihir terbaik di dunia. Saudaranya menjelaskan bahwa meskipun ia diterima, ia tidak pernah bisa belajar di sekolah karena orang tua mereka, yang membayar uang sekolahnya, meninggal dalam epidemi. Dengan demikian, keduanya dibiarkan mengurus diri sendiri dan membuat partai petualangan dengan Gimra dan Wardi untuk menghasilkan uang. Namun, ia merasa berharap bahwa dengan uang yang cukup, ia akhirnya bisa mengirim media untuk belajar di Akademi Kadipaten dan memenuhi mimpinya. Merasa seperti beban, media menyuruh partainya untuk bersantai saja alih-alih fokus padanya. Menyaksikan saudara kandung saling menjaga, Light mengingat saudara perempuannya sendiri. Ia menyuruh anak-anak untuk terus berjalan, karena ia percaya bahwa mereka akan sukses besar dengan bakat mereka.
Light juga memuji bakat media, namun ia berpikir bahwa ia hanya bersikap baik padanya. Namun, ia meyakinkannya bahwa ia serius, dan kata-katanya memberinya sedikit kepercayaan diri. Segera setelah itu, pemimpin partai bertanya kepada Light mengapa ia memilih menjadi petualang, dan Light mulai menceritakan apa yang terjadi pada keluarganya. Nimimu memberitahu mereka bahwa api yang membunuh keluarga Light meninggalkannya dengan bekas luka bakar, sehingga mereka bepergian dengannya untuk mendapatkan perawatannya. Gold menjelaskan bahwa ia dan Nimimu menerima bantuan dari keluarga Light, itulah sebabnya mereka membantunya untuk melunasi hutang mereka. Saat latar belakang tragis Light selesai, suasana ceria grup tiba-tiba padam. Untuk mengubah topik, Gimra penasaran bertanya apakah Nimimu dan Gold menikah. Nimimu langsung menolak ide ini, mengatakan tidak mungkin ia akan menyukai narsisis seperti Gold. Gold setuju, mengatakan bahwa ia juga tidak menyukainya karena ia memiliki tubuh dan sikap seperti anak kecil. Berpikir ia mendapat kesempatan, Gimra melamar Nimimu, namun ia memberitahunya bahwa hatinya milik Light. Gold menimpali, mengatakan bahwa itu akan menjadi pemborosan terbesar di dunia jika ia mengotori tuan mereka, dan mereka terus bertengkar sepanjang malam. Di tempat lain, Kaido menebang monster, dan Yanak memujinya. Namun, Kaido marah padanya, mengatakan pedang legendarisnya Grandiose dibuat untuk membunuh pahlawan, bukan untuk memotong rumput, untuk menenangkannya. Peri gelap itu mengingatkannya bahwa ia membutuhkan sampel dari monster ini untuk penelitiannya tentang melampaui batas level. Dengan sampel monster lengkap, Yanak berpikir inilah saatnya mereka mulai mengumpulkan sampel dari ras manusia berikutnya. Beberapa minggu kemudian, Light kembali ke Guild Petualang dengan banyak sumber daya yang didapatnya dari Dungeon. Resepsionis memuji Light untuk bahan berharga, dan Nimimu memberitahunya bahwa tuannya pasti layak mendapatkan peringkat S+ untuk prestasinya. Light mengabaikan pelayannya yang terlalu bersemangat dan meminta resepsionis untuk menyiapkan pembayaran untuk bahan-bahan itu, jadi ia menyuruhnya untuk minum teh sambil menunggu. Saat mereka kembali dari guild, pelayan Light memperhatikan betapa sikap guild telah berubah. Sementara mereka berjalan melintasi kota, semua orang di jalan berbisik tentang mereka, mengetahui bahwa mereka mengalahkan mantis yang menakutkan. Saat Light merasa senang dengan ketenaran yang diraihnya, sekelompok petualang berkumpul di dekat Dungeon bertanya apakah ia dari Black Motley. Nama ini membingungkan Light, jadi para petualang menjelaskan bahwa penduduk kota telah memberikan nama ini kepada partainya. Nimimu langsung maju ke depan mereka, berpikir mereka memiliki motif tersembunyi. Namun, para petualang meyakinkannya bahwa mereka tidak bermaksud buruk dan memperkenalkan diri sebagai Suvalen dan Gilbert. Suvalen ingin tahu bagaimana Light bisa begitu dalam di Dungeon dan mengalahkan Mantis, namun Gilbert meragukan bahwa berita itu sebenarnya benar. Ini membuat Nimimu marah, yang mengarahkan belatinya ke tenggorokannya dan bertanya apakah ia memanggil tuannya pembohong. Untuk menenangkannya, Suvalen menjelaskan bahwa mereka hanya mencoba mendukung mereka. Ini membingungkan Light, jadi ia menjelaskan bahwa ras manusia telah mendapatkan harapan setelah melihat partai kuat dari sisi mereka. Saat ia menjelaskan ini, partai Suvalen memanggilnya untuk bergabung, jadi ia pergi untuk mengantri dengan mereka. Di dekatnya, petualang dari ras lain marah, berpikir bahwa manusia delusi memiliki harapan, saat Nimimu memperhatikan pendapat rendah mereka. Gold berkata bahwa mereka hanya akan membungkam mereka dengan lebih banyak hasil. Begitu giliran partai Light tiba, mereka memasuki Dungeon, dan ia berpikir mereka harus menuju langsung ke lantai kelima. Namun, mereka melihat partai media saat terbang, jadi mereka turun untuk memeriksanya. Senang melihat mereka, saudara media mendorongnya ke depan, mengatakan bahwa ia memiliki sesuatu untuk ditunjukkan kepada Light, ragu-ragu. Ia memberikan Light krim aneh, menjelaskan bahwa ia membuatnya untuk luka bakarnya. Ia berpikir bahwa meskipun itu tidak akan menyembuhkan bekas luka bakar, itu bisa membantunya dengan rasa sakit. Light memikirkannya, jadi media berpikir ia tidak menginginkan hadiahnya. Namun, ia menerimanya dengan senyum dan memutuskan untuk membalas budinya. Light memanggil kartu dari gacanya, yang berubah menjadi gelang cantik. Ia menawarkannya padanya, namun ia ragu untuk menerimanya. Dengan beberapa dorongan, ia akhirnya memasang gelang di tangannya, senang dengan betapa cantiknya itu, mengatakan bahwa ia akan menghargai hadiahnya selamanya.
Media berterima kasih kepada Light dengan senyum sebelum partainya pergi. Kemudian malam itu, Nimimu bertanya kepada Light apakah itu ide yang baik untuk memberikan gelang keinginan peringkat SSR kepada media. Gold memberitahunya bahwa gelang keinginan dapat membuat keinginan seseorang menjadi kenyataan. Kembali di Dungeon, Yanak menyelesaikan penyembuhan pada saudara laki-laki Mia. Ketika Kaido kembali, Yanak bertanya apakah dia berhasil menangkap Mia, tetapi Kaido tidak tahu kemana dia pergi. Yanak terkejut bahwa seorang prajurit elf elit bisa kehilangan jejak seorang anak, sehingga Kaido memberitahunya bahwa Mia tiba-tiba menghilang begitu saja. Terkejut, Yanak menolak mempercayainya, karena dia yakin seorang manusia tidak mungkin memiliki item teleportasi yang berharga. Yanak menyadari mereka dalam masalah besar. Dia memberitahu Kaido bahwa jika guild manusia menyebarkan berita ini, para elf mungkin akan mendengar tentang dia. Kaido juga menjadi ketakutan memikirkannya, karena dia sebenarnya mencuri Grandiose dari kerajaan elf. Dia memikirkan pasukan ksatria putih elf yang menakutkan, yang pemimpinnya berada di level 3000 dengan senjata yang melampaui miliknya. Merasa dia sudah tamat, Kaido mulai menginjak-injak tanah. Yanak mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa mereka bisa melawan pasukan elf jika dia berhasil dalam penelitiannya untuk melampaui batas level. Ini memberi Kaido sedikit harapan, dan Yanak menyuruhnya untuk cepat bersembunyi sehingga dia bisa menyelesaikan penelitiannya. Tiba-tiba, Light muncul di depan mereka, mengatakan waktu mereka telah habis. Kaido mengingat Light dari saat dia dipermalukan di luar Dungeon, sehingga dia merasa waspada terhadapnya. Namun, Light mengabaikan mereka dan dengan lembut menutup mata Gimra dan Wordy, merasa sedih atas hilangnya nyawa muda yang cerah itu. Di belakangnya, Gold menginformasikan bahwa saudara laki-laki Mia, Ilio, masih hidup. Menyaksikan bocah itu dalam pelukan Gold, Yanak terkejut karena dia baru saja merawatnya di tanah. Light menyembuhkan bocah muda itu dan bertanya kepada para elf mengapa mereka menimbulkan begitu banyak penderitaan pada anak-anak yang tidak bersalah, saat dia mengingat para pemuda itu berusaha keras mencari uang dan mendukung pendidikan Mia. Light merasa marah bahwa semuanya hilang, berpikir bahwa dia bisa berteman dengan para pemuda itu di dunia yang berbeda. Dia berbalik untuk membuat para elf membayar kejahatan mereka. Melihat kemarahannya, Kaido memberitahunya bahwa mereka tidak bersalah. Namun, Light memberitahu mereka bahwa dia melihat ingatan Mia, sehingga dia tahu merekalah pelakunya. Ini membuat para elf tertegun, sehingga Light meyakinkan mereka bahwa dia belum melaporkan apapun ke Guild Petualang. Mendengar berita ini, Kaido mulai tertawa, berpikir dia mendapat keberuntungan, berpikir dia bisa dengan mudah membunuh Light untuk membungkamnya. Kaido berkata bahwa takdir telah melindunginya dari kesialan karena dia adalah seorang pahlawan. Light tertawa, mengatakan bahwa alasan dia tidak memberitahu Guild adalah karena dia menginginkan Kaido untuk dirinya sendiri. Dia memberitahu sampah kerajaan itu bahwa dia akan membuatnya menderita lebih dari kematian karena menyakiti teman-temannya. Akhirnya, Light dengan tegas menyatakan bahwa dia akan mengakhiri hidup Kaido dengan tangannya sendiri setelah menghukumnya dan menyuruh Gold dan Nimimu untuk tidak ikut campur dalam pertarungannya. Saat mereka mundur, Light mulai berjalan menuju Kaido. Marah karena manusia itu mengutuknya, Kaido mencoba menyerang Light dengan pedangnya. Namun, Light dengan mudah menghentikan serangannya hanya dengan tongkatnya saat Yanak menatap takjub. Light mengejek Kaido, menanyakan apakah hanya itu yang dia punya. Marah, dia terus membabi buta menebas Light, yang dengan mudah menangkis setiap serangan. Menyaksikan pertempuran, Yanak berpikir tidak mungkin seorang anak manusia bisa bertahan terhadap serangan prajurit elf dengan mudah. Sementara itu, Kaido terus mengayunkan pedangnya, berharap bisa memukul Light dengan serangan beruntung. Light menghela napas sebelum menangkis pedangnya. Kemudian, dia meninju Kaido tepat di perut, membuatnya kehilangan napas. Light mengejeknya, mengatakan bahwa dia harus mencoba untuk tidak mati karena pukulan latihannya. Meskipun dihajar seperti anak kecil, Kaido masih berpikir dia lebih unggul dari manusia. Dia bangkit dan memanggil Grandiose-nya, yang menciptakan beberapa pedang sihir di langit. Dengan kekuatan senjata sihir, Kaido berpikir dia tak terkalahkan melawan Light dan meluncurkan pedang-pedang itu ke arahnya. Kekuatan serangan itu mengejutkan Light, sehingga dia mulai menghindarinya, karena setiap serangan pedang mendarat di tanah. Itu menciptakan efek elemen yang berbeda. Namun,
Nimimu masih berpikir bahwa Light bisa menanganinya dengan mudah. Di udara, Light memuji kekuatan pedang itu, tetapi dia berpikir itu tidak cukup kuat untuk mengancamnya. Tiba-tiba, Kaido muncul di belakangnya, sehingga dia dengan cepat memblokir serangannya. Menyaksikan Light memblokirnya, Yanak merasa tidak percaya bahwa dia bertahan dari serangan habis-habisan dari pedang sihir Kaido. Akhirnya, Kaido menuduh Light curang, mengatakan bahwa dia bertarung seperti seorang pejuang, meskipun dia berpakaian seperti penyihir. Dia mulai menginjak-injak kakinya dengan marah, berpikir bahwa manusia adalah sekumpulan sampah yang curang untuk menang. Bingung, Light memberitahunya bahwa dia memang seorang penyihir, tetapi Kaido menolak mempercayainya. Menyaksikan elf itu begitu frustrasi, Gold merasa kasihan pada Kaido, karena kartu tak terbatas Light memungkinkannya bertarung dalam situasi apapun. Tiba-tiba, Light menciptakan banyak pedang es untuk menyerang Kaido, yang mencoba menghalanginya dengan grandiosenya. Paku-paku es berhamburan, dengan mudah menghancurkan setiap klon Grandius di depan para elf yang terkejut, menolak untuk menyerah. Kaido melepaskan satu pukulan terakhir pada Light, tetapi Light menghancurkannya bersama dengan sisa harapan dan mimpinya. Melihat Light memanipulasi pedang esnya sebagai penghalang terhadap serangan Kaido, Yanak mati rasa menyaksikan kekuatan yang begitu luar biasa. Akhirnya, Light bertanya kepada Kaido apakah dia sudah selesai mengamuk, dan Kaido menjadi gila karena amarah. Elf yang arogan itu berpikir tidak mungkin manusia bisa mengalahkannya, bertanya-tanya bagaimana Grandius bisa kalah meskipun adalah senjata yang digunakan oleh mantan maestro. Mendengar nama seorang maestro, Light terkejut dan bertanya kepada Kaido apa yang dia ketahui tentangnya. Kaido tertawa dan mengungkapkan bahwa dia dilahirkan dengan darah maestro, yang membuatnya menjadi submaestro sendiri. Mendengar bahwa tubuh Kaido menyimpan beberapa rahasia menarik, Light memutuskan untuk menangkapnya dan Yanak untuk bereksperimen pada mereka karena dia berencana untuk menyedot semua rahasia dari otak mereka. Gold dan Nimimu mengepung Yanak. Namun, ilmuwan itu tidak takut sedikit pun, dan malah memanggil dua monster darah yang mengerikan. Saat monster-monster itu terbentuk, dia dengan bangga membual tentang menggabungkan beberapa manusia dan monster untuk menciptakan monster mengerikan itu. Untuk monster pertama, Yanak menggabungkan kadal batu dari tanah elf, sementara dia menciptakan yang lain dari troll Dungeon. Ketika Light melihat monster troll itu, dia menyadari bahwa salah satu wajahnya milik petualang yang penuh harapan, Gilbert. Baik Gold dan Nimimu merasa jijik dengan eksperimen mengerikan Yanak, sementara dia mengatakan bahwa menggabungkan makhluk yang berbeda adalah cara terbaik untuk melampaui batas level mereka. Namun, Yanak mengklaim bahwa dia membutuhkan banyak manusia untuk menstabilkan monster eksperimental, sehingga dia membutuhkan ribuan lagi untuk menciptakan Frankenstein sempurnanya. Menyaksikannya dengan arogan membicarakan kejahatannya, Light meremas tongkatnya dengan marah, sementara Yanak mulai berkata-kata bahwa dialah pahlawan yang akan memimpin ras-ras ke era baru. Light menyuruhnya diam. Ini membuatnya keluar dari amukannya, sementara Light menyuruh Gold dan Nimimu untuk mengakhiri penderitaan monster manusia itu. Dia menyuruh mereka untuk menangkap Yanak hidup-hidup karena dia perlu dihukum atas kejahatannya, saat keduanya bersiap untuk bertarung. Yanak dengan percaya diri memanggil monster-monsternya untuk bertarung melawan mereka. Namun, mereka menebas kedua monster hanya dengan satu serangan, akhirnya membebaskan orang-orang yang disiksa yang terperangkap di dalamnya. Saat monster-monster itu jatuh, duo itu bersiap untuk menangkap Yanak, tetapi dia tetap tenang. Entah bagaimana, monster yang bermutasi itu berdiri kembali dan dengan mudah meregenerasi luka fatal mereka. Sementara Yanak terus membual, monster-monsternya terus menyerang duo itu. Sementara itu, Kaido menyerang Light untuk mencegahnya membantu mereka, sehingga Gold dan Nimimu dibiarkan bertarung sendirian, menghadapi kekuatan sejati monster itu. Gold mengejek Nimimu karena kehilangan kepercayaan dirinya, tetapi dia mengingatkannya bahwa dia juga menjadi serius. Saat makhluk-makhluk itu terus mendorong mereka mundur, Yanak menyuruh mereka untuk menyerah dan membiarkannya dengan damai bereksperimen pada tubuh mereka, mengabaikan elf yang gila itu, keduanya memutuskan untuk menyerang langsung dan membebaskan orang-orang yang terperangkap. Setelah memanggil kekuatan penuh mereka, Nimimu dan Gold melepaskan serangan terakhir mereka, yang membungkus monster dengan api terang mereka, berpikir bahwa binatangnya akan dengan mudah mengabaikannya. Yanak terus tertawa.
Kali ini, monster-monsternya tidak beregenerasi, sehingga dia akhirnya merasa bingung. Segera, api terang melelehkan monster hibridanya menjadi genangan lengket, dan Yanak mulai panik. Tiba-tiba, Nimimu menendangnya di buah zakarnya yang bengkok, membuatnya jatuh berlutut. Menyaksikan ilmuwan yang menyedihkan itu berbusa di tanah, Gold merasa kasihan padanya, sementara Nimimu berpikir dia perlu membakar sepatunya untuk membersihkannya. Di sisi lain, saat Light memaksa Kaido mundur, elf itu menatapnya dengan mata takut. Light mengejeknya, mengingatkannya pada pembualannya yang arogan. Mendengar ejekannya, Kaido mengingat wajah Alio yang sombong ketika melawannya. Marah sampai maksimal, Kaido bangkit untuk bertarung. Dia mengangkat pedangnya ke udara dan melepaskan kekuatan maksimumnya, yang menciptakan sinar energi yang mengamuk, mengungkapkan bahwa ini adalah kekuatan terakhir Grandiose. Dia dengan bangga menyuruh Light tunduk padanya. Light terkesan dengan kekuatan Kaido saat Kaido melunaskan tebasan dahsyat padanya. Meskipun Light menghindari serangan itu, pedang itu meninggalkan celah raksasa di tanah. Kaido terus menebasnya, berharap bisa menang dengan satu serangan. Saat pedang terus melengkung di sekitarnya, Light menyadari bahwa pedang itu telah mengubah dirinya menjadi cambuk fleksibel dengan sihirnya, menyaksikan adegan dari kejauhan. Nimimu berpikir bahwa meskipun teknik itu mengesankan untuk level Kaido, itu bahkan tidak bisa menggores tubuh Light. Sementara terus menghindari serangan, Light memberitahu Kaido bahwa itu hanya pertunjukan yang mencolok. Marah, Kaido menyuruhnya menghadapi serangan alih-alih menghindarinya. Dan begitu, Light berhenti di jalurnya dan menantang Kaido untuk melukai tubuhnya dengan serangan terkuatnya. Alih-alih menyadari itu jebakan, Kaido melompat dan menebas pedang ke arah Light, berpikir dia cukup kuat untuk menghancurkannya. Ketika pedang besar itu menghantam Light, Kaido langsung kehilangan semua kepercayaan diri setelah melihat apa yang terjadi. Menyadari Light sama sekali tidak terluka, dia menjadi liar dan menyerangnya berulang kali. Pikiran kecil Kaido tidak bisa percaya bahwa seorang manusia akan tidak terluka setelah serangan terkuatnya. Jadi Light hanya menghancurkan bilah sihirnya, kemudian dia meninju Kaido di perut dan mengirimnya terbang dengan pukulan lain. Saat elf itu bergulat dengan wajah berdarahnya, Light memberitahunya bahwa dia akan menginterogasinya. Dia dengan tenang memberitahu Kaido bahwa dia hanya akan membunuhnya setelah dia menderita cukup untuk kejahatannya. Mendengar ini, elf yang kala itu akhirnya jatuh berlutut. Dia memohon pada Light untuk menyelamatkan hidupnya sebagai imbalan untuk semua rahasianya dan harta Grandiose. Namun, Light mengejeknya, mengatakan bahwa pahlawan sejati harus bertarung sampai akhir, alih-alih memohon untuk hidup mereka seperti pengecut-pengecut. Dia mengingatkan Kaido bahwa pahlawan sejati seperti anak-anak muda yang dia bunuh dengan kejam, yang mengorbankan diri hanya untuk kesempatan menyelamatkan teman mereka, menolak untuk melepaskannya. Light memberitahu Kaido dia akan menyelamatkan hidupnya jika dia bertarung lagi dan merusak bahkan 1 inci kulitnya. Meskipun tawarannya, Kaido tetap ketakutan dan mulai lari. Menyaksikannya lari, Light menggunakan serangan sinar yang menembus kakinya dan membuatnya cacat saat dia bergulat dengan luka itu. Kaido terus merengek dan menangis seperti orang pengecut. Akhirnya, Light berjalan mendekatinya dan menyatakan fakta yang jelas bahwa Kaido adalah sampah pengecut. Setelah menangkap elf yang tidak berharga itu, Light memutuskan untuk mengubur petualang yang mati di abisnya sendiri. Sementara Light merasa sedih untuk anak-anak, para elf tanpa malu bertanya padanya tentang nasib mereka. Nimimu membungkam mereka dan Light memberitahu mereka bahwa dia punya pertanyaan untuk mereka. Sementara Yanak tahu dia sudah tamat, Kaido terus memohon padanya untuk ampun, melihatnya tanpa malu memohon untuk hidupnya yang tidak berharga setelah membunuh begitu banyak orang yang tidak bersalah. Light merasa marah. Segera, dia menggunakan mantra teleportasi yang membawa semua orang langsung ke ruang tahta di istananya. Setelah membuka mata mereka, para elf bertanya di mana mereka. Light memberitahu mereka bahwa mereka berada di abis, yang membuat mereka benar-benar tertegun. Yanak bertanya-tanya mengapa mereka membawa mereka ke Dungeon paling berbahaya, sehingga Nimimu menjelaskan bahwa mereka tinggal di sini. Terkejut, Kaido berkata tidak mungkin siapapun bisa membuat rumah di abis, sehingga Nimimu mulai menginjak-injak para elf karena terlalu banyak bicara. Segera, 4 kepala pelayan peri Light memasuki ruang tahta, senang melihat tuan mereka. Saat mereka masuk, mereka bertanya kepada Light siapa para elf itu.
sehingga dia mengungkapkan bahwa mereka adalah penjahat keji. Setelah para pelayan belajar tentang kejahatan mengerikan para elf, mereka semua menatap tajam pada mereka. Setiap pelayan menawarkan untuk mengurai bagian dalam para elf dan mengambil rahasia mereka dengan paksa, tetapi Light menyuruh mereka untuk menahan diri sebelum dia menyelesaikan pertanyaannya. Dengan peringatan Light, mereka semua tenang, sehingga dia berbalik ke Gold dan menyuruhnya menyembuhkan Ilio, sementara dia bersiap untuk mengubur Wurti dan Gimra dengan Nimimu. Sementara itu, Yanak tiba-tiba berteriak dan mulai bertingkah seolah-olah Kaido telah memaksanya untuk melakukan eksperimennya. Terkejut, Kaido juga mengungkapkan bahwa Yanak adalah orang yang membuatnya menangkap semua orang sebagai subjek tes. Saat keduanya mulai berkelahi untuk membuktikan nilai mereka sendiri, Light menginterupsi mereka. Dia mengingatkan kedua elf yang arogan tentang tindakan masa lalu mereka ketika mereka berkeliling membunuh siapapun yang mereka inginkan. Light bertanya kepada mereka apakah korban tak berdaya mereka juga meminta ampun, yang membuat mereka terdiam. Mengetahui mereka menghancurkan diri sendiri, para elf diam, sehingga Light pergi, mengatakan bahwa dia hanya akan mengembalikan hukuman mereka sendiri kepada mereka. Setelahnya, dia mengunjungi Mia, yang akhirnya bangun dari tidurnya. Dia bertanya-tanya di mana dia, sehingga dia memberitahunya ada di kamarnya. Dia terkejut, sehingga Light menjelaskan bahwa dia baru saja kembali dari menangkap pembunuh petualang. Saat dia bertanya apa yang terjadi pada teman-temannya, Light menunjukkan saudara laki-lakinya tidur dengan aman di dekatnya. Namun, dia memberitahunya bahwa Wurti dan Gimra tidak bisa selamat, yang membawa air mata ke matanya. Light memberikannya sisa-sisa teman-temannya, dia mulai menangis, dan dia dengan diam pergi dari ruangan. Berjalan di lorong hotel, Light berpikir itu kesalahannya karena terlalu fokus pada balas dendam. Dia berpikir bahwa jika dia peduli sedikit lebih pada orang di sekitarnya, dia bisa menghindari mendengar suara sedih seseorang menangis. Keesokan harinya, Light menginformasikan Guild bahwa pembunuh petualang sebenarnya adalah sepasang elf. Dengan informasi yang dia kumpulkan, resepsionis berpikir dia layak mendapatkan promosi langsung ke peringkat S. Dia terkejut, karena dia tidak bisa membawa bukti penangkapan kriminal. Namun, dia berpikir bahwa intelijennya saja dan dua korban yang dia selamatkan dari mereka cukup untuk promosi. Kemudian malam itu, Light berbicara dengan Mia dan Alio di penginapan. Mereka menginformasikan bahwa mereka akan pergi, dan dengan tulus berterima kasih atas semua bantuannya. Light bertanya-tanya apa yang akan mereka lakukan selanjutnya, sehingga mereka mengungkapkan bahwa mereka akan kembali ke kampung halaman mereka. Terkejut, Light berpikir mereka bisa dengan mudah menemukan partai baru. Namun, Mia mengatakan bahwa dia trauma dengan pengalamannya di Dungeon. Dia juga berpikir bahwa teman-temannya, Gimra dan Wurti memberinya keberanian untuk pergi petualangan sejak awal, sehingga dia tidak bisa melakukannya tanpa mereka. Alio mengangguk karena dia juga tidak ingin melanjutkan tanpa teman-temannya, berencana untuk mengembalikan sisa-sisa mereka ke kampung halaman mereka. Kemudian, Light bertanya-tanya apakah Mia akan pergi ke sekolah sihir, sehingga dia memberitahunya bahwa dia akan belajar sihir sendiri. Setelah memberitahu Light, dia akan jauh lebih kuat saat mereka bertemu lagi. Mia diam-diam bertanya apakah dia akan benar-benar melihatnya lagi. Light tersenyum dan meyakinkannya bahwa mereka akan, dan dia membalas senyumnya. Keesokan harinya, Mia dan Alio meninggalkan penginapan, dan Gold menyuruh Light untuk tidak khawatir tentang mereka. Nimimu mengangguk, berpikir segalanya akan lebih baik saat mereka bertemu lagi. Light setuju, berpikir bahwa dia akan membawa saudara kandung itu ke makam asli Wurti dan Gimra begitu dia bisa mengungkapkan identitas aslinya kepada mereka. Kemudian, dia berbalik dan menginformasikan Gold dan Nimimu bahwa dia akan kembali ke istana. Setelah kembali, dia bertemu Ellie dan Mei dan bertanya kepada mereka apa yang mereka pelajari dari dua elf itu. Mei memberikannya beberapa kertas berisi semua temuan mereka, dan Ellie menjelaskan bahwa dia menggunakan sihir terlarang untuk mengambil informasi dari otak mereka. Mei juga meyakinkannya bahwa dia menginterogasi para elf dengan teliti untuk memeriksa ulang dan memverifikasi semua informasi. Saat Light melihat melalui kertas-kertas itu, Ellie menjelaskan bahwa submaestro hanyalah mereka yang memiliki hubungan darah dengan seorang maestro,
sementara Ellie menyimpulkan bahwa hubungan darah ini memungkinkan Submaestro naik level lebih cepat daripada rekan-rekan mereka. Mei mengungkapkan bahwa seorang maestro bisa menghancurkan seluruh dunia jika tidak dikendalikan. Light bingung dengan ini, berpikir tidak mungkin satu orang bisa menghancurkan seluruh dunia, karena dia bertanya-tanya apakah ada lebih dari satu maestro yang hidup di dunia mereka. Para gadis menjelaskan bahwa mereka hanya mendapatkan informasi ini dari ingatan kabur. Ternyata Kaido mendengar informasi ini dari Kapten Ksatria Putih Elf, sehingga Light berpikir pemberhentian mereka berikutnya adalah menemukan orang ini. Kemudian, dia bertanya kepada kedua gadis bagaimana keadaan Kaido dan Yanak, sehingga Ellie menunjukkan kondisi mereka saat ini, melihat mereka berlumuran darah dan benar-benar hancur. Light berpikir inilah saatnya untuk menyingkirkan sampah hidup itu. Dia melepaskan kartu khusus yang disebut Pesta Orang Mati, yang meluncurkan massa mulut yang mengerikan pada para elf. Saat mulut-mulut merobek dan merobek tubuh mereka, mereka berteriak kesakitan yang tak terbayangkan sebelum akhirnya menghilang selamanya. Setelah para elf hilang, Light bertanya kepada Ellie tentang rencana utama mereka. Dia memberitahunya bahwa persiapan sudah lengkap, sehingga mereka bisa memulai balas dendamnya pada Sasha kapanpun dia mau. Ellie menjelaskan bahwa Sasha sebenarnya bertunangan dengan wakil Kapten Ksatria Putih Elf, sehingga dengan menangkapnya, mereka bisa dengan mudah mendapatkan pengaruh atasnya. Puas dengan perencanaannya, Light menyuruhnya untuk memulai rencana segera. Sementara itu, Sasha duduk dengan tunangannya, Michael, mendiskusikan waktu dia menghancurkan harapan Light. Michael berpikir itu pasti pengalaman yang menyenangkan. Mengingat semua kali dia memusnahkan desa manusia, dia memberitahu Sasha bahwa manusia membuat wajah menyedihkan saat memohon untuk hidup mereka, dan dia setuju, berpikir mereka adalah makhluk paling jelek di bumi. Michael berpikir dia beruntung menemukan wanita yang sama rasisnya dengan dia. Di sisi lain, Light merasa senang akhirnya bisa membalas dendam pada Sasha, ingin melihat wajah menyedihkannya saat memohon ampun padanya. Kembali di benua elf, Sasha naik kereta pulang, senang dengan pertemuannya dengan Michael. Dia berpikir dia adalah tunangan terbaik yang bisa dia dapatkan. Pelayannya merasa bangga padanya, memikirkan pernikahannya yang akan datang, merasa malu. Sasha memberitahunya masih lama sebelum pernikahannya, tetapi pelayan berpikir dia harus mulai persiapannya sudah. Tiba-tiba, kereta mereka berhenti tiba-tiba saat seorang pria kurus menjatuhkan beberapa barang di depannya. Saat pemilik elf yang marah mencambuk pria kekurangan gizi itu untuk membuatnya bekerja lebih cepat, Sasha berpikir manusia benar-benar tidak berguna. Saat itu juga, Light berjalan ke gang gelap, dan Sasha segera mengenalinya, terkejut. Dia turun dari keretanya dan berlari ke arahnya, berpikir dia pasti keliru tentang identitasnya. Saat dia bergerak melalui gang-gang, dia menyadari dia hilang, dan segera menemukan dirinya di jalan buntu. Berpikir itu hanya bayangannya, dia merasa lega bahwa Light tidak benar-benar di sini. Namun, ketika dia berbalik, dia menemukan pesan dari Light mengundangnya untuk bertemu di menara raksasa. Karena berita ini terlalu banyak untuk Sasha tangani, dia menjerit panik. Segera, pelayannya bergegas, sementara Sasha berpikir dia akan kehilangan semua hadiah yang dia dapatkan dari misinya untuk membunuh Light. Mengawasinya breakdown dari atap, Light menyuruh Ellie untuk menangani sisanya. Setelah mendapatkan perintahnya, dia mulai berfantasi tentang betapa kerasnya dia akan menghancurkan Sasha karena menyakiti tuannya yang berharga. Dengan semua persiapan selesai, mereka berbalik untuk memulai bagian akhir dari rencana balas dendam mereka. Di tempat lain, di barak elf, dua prajurit bernama Enhia dan Kia menghibur diri dengan melempar belati pada seorang pria terikat yang tak berdaya. Di dekatnya, seorang elf mesum bernama Sarfat menyentuh budak manusianya, sementara rekannya Mas dan Kapten Elf menonton dengan jijik diam. Sarfat memberitahu kaptennya tentang petualangan Kaido dengan Yanak. Dia menjelaskan bahwa Kaido pergi membunuh dan akhirnya dibunuh oleh seorang manusia, dan bahwa atasan elf sekarang ingin tim mereka membalas dendamnya. Meskipun Sarfat tidak peduli karena Kaido adalah orang yang keluar yang meninggalkan mereka, Mas percaya itu adalah tugas mereka untuk membalas dendam mantan teman. Sementara itu, saat Enhia dan Kia terus menyiksa pria malang itu, Sarfat menyuruh mereka untuk menyelesaikannya. Mereka menolak, mengatakan bahwa mereka akan bermain dengan budak mereka sesuka mereka. Kemudian,
Mereka mengkritik Sarfat karena secara publik melakukan tindakan degeneratif seperti itu, sehingga dia tersinggung. Di belakang mereka, Mas memberitahu dua anak laki-laki bahwa mereka harus mengeluarkan manusia dari penderitaan mereka, karena itu adalah pencapaian besar untuk dibunuh oleh tangan elf. Sarfat berpikir Mas terlalu kaku dengan prinsipnya, tetapi dia dengan tegas menyatakan bahwa seseorang harus tahu kapan harus mengambil hal-hal dengan serius. Tiba-tiba, Kapten memerintahkan semua orang untuk diam, dan tekanan Auramya langsung membungkam mulut besar mereka. Dia menyuruh Enhia dan Kia untuk berhenti menyiksa orang sebelum menyuruh Mas untuk melonggarkan sedikit. Kemudian, dia menggonggong perintah pada Sarfat, yang dengan cepat mengakhiri budak manusia. Setelah pria itu mati, Kapten menyuruh Enhia dan Kia untuk membersihkan kekacauan. Saat mereka patuh mengangguk, dia kemudian menyuruh Mas untuk bersiap bekerja. Sementara itu, Sasha menangis karena teror menyaksikan sesama manusia mati, sehingga Sarfat memberitahunya dia bisa beristirahat di kamarnya, saat gadis yang ketakutan itu cepat lari. Kapten menyuruh Sarfat untuk berhenti bermain-main dengan manusia. Dia mengingatkannya bahwa elf menganggap garis keturunan mereka suci, sehingga mereka tidak bisa memiliki anak dengan ras inferior. Sebaliknya, Kapten menunjukkan bahwa elf memiliki sejarah menikah dengan maestro bergengsi, sehingga dia harus melakukan yang terbaik untuk menjaga tradisi, saat Sarfat menunjukkan bahwa mereka semua telah berhenti naik level meskipun memiliki garis keturunan yang kuat. Kapten memberitahunya itu karena mereka telah mengencerkan darah mereka melalui persilangan. Sarfat akhirnya pecah dan berkata dia tidak berniat memiliki anak dengan budak manusia karena dia hanya bermain-main. Dia berpikir itu lucu untuk membuat wanita lemah percaya bahwa dia telah memilih mereka, dan untuk menonton mereka mencoba yang terbaik untuk menyenangkannya. Di belakangnya, saat Enhia dan Kia menyeret mayat budak, mereka memberitahu Sarfat dia adalah orang mesum dengan pikiran sakit. Kemudian, Sarfat berpikir inilah saatnya untuk menyingkirkan Sasha karena dia bosan dan bertanya kepada Kapten apakah dia ingin mengeksekusinya. Kapten menolak dan bangkit, mengatakan mereka harus membalas dendam Kaido dan kehormatan Ratu Elf, bahkan jika dia adalah kegagalan yang meninggalkan mereka. Kemudian di malam hari, saat Sasha tidur di kamarnya, dia bangun dari suara di luar rumahnya, beberapa jarak, lingkaran sihir muncul dan membangun menara raksasa di tengah hutan. Ellie muncul di puncak menara dan menunggu Sasha muncul. Kembali di kamarnya, Sasha mengawasi menara misterius dari jendelanya, bertanya-tanya apakah disitulah Light mengundangnya untuk pergi. Di tempat lain di hutan, seorang elf mengangkut beberapa budak ketika dia dihentikan oleh Orthos ganas. Takut untuk hidupnya, elf itu meninggalkan anak-anak tak berdaya dan lari sementara Orthos mendekati mereka. Keesokan harinya, pengemudi menuju ke kedai minuman, di mana orang-orang membicarakan bahwa hutan mereka telah dikerumuni oleh monster berbahaya. Saat seorang elf bertanya-tanya, jika monster muncul dari menara raksasa, yang lain memberitahunya bahwa kerajaan mereka bahkan tidak bisa menyelidikinya karena kekurangan staf. Di seluruh kota, pejabat kerajaan telah mengeluarkan hadiah sebagai imbalan untuk informasi tentang menara aneh. Saat Light melihat salah satu poster ini, dia terkejut bahwa begitu banyak elf telah berkumpul untuk mengambil tantangan gelap. Di dekatnya, dua petualang elf tertarik pada Nimimu, sehingga mereka mulai menggoda dia. Sementara itu, di dalam hutan, sekelompok elf menggunakan seorang gadis yang dirantai sebagai pemandu sementara mereka dengan hati-hati mengintai hutan untuk mencari informasi. Meskipun salah satu dari mereka merasa takut akan bahaya, yang lain mengatakan bahwa mereka hanya akan menggunakan gadis itu sebagai umpan untuk melarikan diri dari serangan monster manapun. Sementara para elf menganggap rencana mereka foolproof, gadis itu tersandung dan duduk untuk menangkap napas. Namun, tuannya mengancam akan memukulnya, sehingga ia bangkit kembali untuk berjalan, saat si elf mengucapkan omong kosong arogan tentang manusia yang tidak berguna. Beberapa air liur tiba-tiba menetes di tangannya. Terkejut, ia melihat ke mulut besar di atasnya tepat sebelum kepalanya yang tidak berharga hancur berkeping-keping. Menyaksikan monster Orthus dengan mudah mengangkat tubuh teman mereka yang tak bernyawa, para elf lainnya membeku ketakutan. Kemudian, monster itu membunuh keduanya dan mendekati gadis muda itu. Melihat monster ganas itu, ia menganggap hidupnya sudah berakhir, tetapi monster itu pergi setelah mencium aromanya sebelum ia bahkan sempat merayakannya.
Beberapa preman berjalan mendekat, berpikir mereka beruntung mendapatkan harta seperti dia, saat gadis itu berpikir hidupnya akan menjadi lebih menyedihkan tepat setelah mendapatkan kebebasan. Para preman itu justru menuangkan ramuan penyembuhan pada lukanya. Gadis kecil itu bertanya-tanya mengapa mereka membantu seseorang seperti dia. Kemudian, para preman mulai berencana untuk memberikannya pakaian baru, makanan, dan tongkat jalan. Sementara pemimpin mereka melaporkan kepada Aoyuki bahwa mereka telah menyelamatkan orang lain, saat ia beristirahat di atas menara raksasa. Ellie menanyakan bagaimana misinya berjalan. Ia bertanya-tanya apakah sulit bagi Aoyuki untuk mengendalikan begitu banyak monster yang berkeliaran di hutan, tetapi gadis kucing itu mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Terkejut, Ellie bertanya kepada Aoyuki apakah ia juga baik-baik saja menangani penyusup yang menghalangi rencana mereka. Ketika ia mengatakan kepada Aoyuki tidak apa-apa, ia mulai meragukannya, berpikir bahwa Light memberikan terlalu banyak beban pada satu orang. Ellie berpikir bahwa Aoyuki bisa membuat kesalahan mengendalikan monster dan membahayakan nyawa orang yang tidak bersalah, tetapi Aoyuki memberitahunya bahwa ia overthinking. Kemudian, Ellie bertanya apakah satu-satunya tujuan mereka adalah bertindak seperti boneka Light tanpa pemikiran kedua, sehingga Aoyuki memberitahunya bahwa itulah yang seharusnya mereka lakukan. Ia berpikir bahwa tidak peduli apa yang terjadi, mereka harus selalu mematuhi tuannya, tetapi Ellie berpikir bahwa ia terlalu ekstrim dengan bertindak sebagai hewan peliharaan untuknya. Marah karena pembangkangannya, Aoyuki mengancam akan membunuhnya karena meragukan rencana tuannya. Sama sekali tidak takut, Ellie bertanya kepada Aoyuki apakah ia benar-benar berpikir bisa mengalahkannya. Gadis kucing itu mengatakan bahwa ia akan mencoba dan keadaan menjadi serius di antara mereka berdua. Sebelum mereka dapat memulai pertarungan maut yang berdarah, para preman memanggil Aoyuki setelah mencapai pangkalan, sehingga mereka berdua tenang. Di bawah di pangkalan, mereka menyerahkan gadis yang diselamatkan kepada seorang lelaki tua yang merawat semua korban yang mereka selamatkan. Saat mereka meninggalkannya di rumah asuh, gadis itu berterima kasih kepada para preman dan mereka menyuruhnya untuk menjaga diri. Melihat bagaimana Aoyuki dengan hati-hati mengelola semua kehidupan manusia, Ellie akhirnya percaya bahwa ia dapat mempercayainya untuk menangani hutan sendirian. Kemudian malam itu, Sasha bertanya-tanya bagaimana ia akan mengunjungi Light karena semua monster di hutan terlalu kuat untuknya. Karena ia tahu bahwa para ksatria putih akan segera menyelidiki area berbahaya, ia berpikir itu akan membuatnya terbongkar karena gagal membunuh Light. Tanpa pilihan lain, ia memutuskan untuk pergi ke sana dan menyelesaikannya, tidak peduli apapun. Keesokan harinya, keluarga kerajaan dan bangsawan elf mengadakan pertemuan untuk membahas menara itu. Duduk di meja, Kanselir elf menyarankan untuk mengirim ksatria putih untuk menyelidiki area tersebut. Namun, Kapten Hardy menolak, mengatakan bahwa tidak perlu memobilisasi pasukannya yang kuat hanya untuk misteri kecil. Menyaksikan pertukaran pendapat mereka, para bangsawan lainnya diam karena hanya ratu mereka yang cukup kuat untuk menyelesaikan perselisihan. Akhirnya, Ratu Elf berbicara dan menyatakan bahwa rencana Hardy adalah yang paling bijaksana dan memerintahkan mereka untuk meningkatkan hadiah untuk petualang manapun yang tertarik untuk menjelajahi hutan untuk mereka. Setelah keputusan Ratu disampaikan, para bangsawan elf lainnya pergi, sementara sang kanselir merasa frustrasi karena Hardy akhirnya mendapatkan keinginannya. Kemudian, Hardy berterima kasih kepada ibunya, sang ratu, karena telah menyelamatkan pasukannya dari pekerjaan kasar. Ibunya mengatakan bahwa tidak mungkin ia membahayakan anak laki-lakinya yang berharga, sementara Hardy berpikir bahwa sang kanselir mengganggunya dengan bermain politik dalam situasi berbahaya ini. Sang ratu terkekeh, terhibur oleh kemarahan putranya, tetapi ia memberitahunya bahwa itu bukan hal yang lucu. Ia berpikir bahwa sang kanselir ingin menghapuskan monarki, tetapi ia berpikir bahwa tidak mungkin ia bisa melakukannya dengan putranya yang terpercaya di sekitar. Kemudian, sang ratu bangkit dan memberitahu Hardy bahwa menara raksasa adalah masalah yang jauh lebih besar daripada sang kanselir. Saat ia memberitahunya bahwa itu bisa menghancurkan seluruh negara mereka, ia terkejut. Hardy bertanya-tanya apakah ada Lord Gelap yang datang, sehingga sang ratu memberitahunya bahwa dengan bantuan ras lain yang bergabung, mereka dapat menggabungkan kekuatan untuk mengalahkannya. Namun,
Ia juga menunjukkan bahwa kelahiran Lord Gelap akan memicu munculnya seorang pahlawan di antara ras manusia, yang bisa menyebabkan mereka banyak masalah. Sang Ratu merasa frustrasi karena mereka tidak bisa begitu saja memusnahkan seluruh ras manusia untuk menghindari risiko ini, tetapi Hardy mengingatkannya bahwa jika mereka melakukan itu, mereka akan terlihat seperti penjahat sendiri. Kemudian, ia berpikir bahwa jika manusia benar-benar menghasilkan seorang pahlawan setingkat maestro, para elf harus berteman atau membunuh mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Penyebutan seorang maestro mengingatkan Hardy tentang Light, yang dikabarkan sebagai maestro beberapa tahun yang lalu. Sang Ratu memberitahunya bahwa orang itu telah dimusnahkan karena tidak cukup kuat, sehingga Hardy berbalik untuk pergi. Saat ia berjalan pergi, Hardy berpikir bahwa semua manusia pantas dimusnahkan karena menyebabkan begitu banyak masalah pada rasnya yang berharga. Sementara itu, di kota Elf, Partai Light berjalan di jalan-jalan. Saat mereka memperhatikan dua petualang dari sebelumnya menatap mereka, mereka bertanya-tanya apakah keduanya akan mencoba menyerang mereka. Di belakang mereka, Sasha menangkap sekilas wajah Light dan segera memanggilnya. Nimimu dan Gold bersiap untuk bertarung, tetapi Light menyuruh mereka untuk tetap di belakang. Sasha mendekati Light. Ia memintanya untuk melepas topengnya. Ia memberitahunya bahwa topeng itu hanya menyembunyikan beberapa bekas luka bakar di wajahnya, tetapi ia menolak untuk mempercayainya dan justru menjatuhkannya, memperlihatkan wajah Light. Itu adalah akhir episode 8. Berlangganan untuk tidak ketinggalan bagian selanjutnya dan tonton video berikutnya di layar.